Bab 806. Kalian nggak punya cap resmi pemerintah, jadi berdagang di sini sama saja dengan melanggar aturan, jelas petugas pengadilan dengan serius. Dia menatap tajam ke arah Wira dan mengancam dengan nada dingin. Kalau nggak segera pergi, aku akan menangkap kalian. Ketika mendengar ini, ekspresi Wira pun tampak makin suram. Dia menunjuk para pedagang kecil lainnya di sekeliling dan bertanya dengan nada yang tajam. Bagaimana dengan mereka? Kenapa mereka bisa berdagang di sini tanpa cap resmi pemerintah? Sikap Wira sangat dingin sekarang. Kemudian, dia menimpali dengan nada serius. Aku belum pernah mendengar bahwa berdagang memerlukan persetujuan resmi pemerintah. Kalian jelas-jelas sedang menargetkan kami. Petugas pengadilan itu murka, lalu menunjuk ke arah Wira dan berseru. Kurang ajar, beraninya kamu berbicara dengan cara seperti itu kepada kami. Sungguh keterlaluan, tangkap mereka berdua. Petugas pengadilan itu melambaikan tangan, lalu beberapa orang di belakangnya segera menangkap Wira dan Bimo. Kemudian, mereka pun dibawa ke pengadilan. Saat melihat Wira dan Bimo ditangkap, pria yang melihat semuanya dari jauh berkata sambil tersenyum puas. Hehe, siapa suruh kalian nggak mau menjual resepnya? Setelah dipenjara, apa lagi yang bisa kalian lakukan? Tidak lama kemudian, Wira dan Bimo telah dibawa ke sel penjara. Bimo yang merasa bersalah pun berkata, Kak Wira, maafkan aku. Aku sudah menimbulkan masalah bagimu. Kalau bukan ingin membantuku, kamu juga nggak akan dipenjara tanpa alasan. Sementara itu, Wira hanya tersenyum. Dia menepuk bahu Bimo dengan lembut, lalu berkata, Ini bukan salahmu. Sepertinya ada orang yang iri denganmu dan sengaja mencari masalah. Pada saat itu, seorang petugas pengadilan tiba-tiba datang dan membuka pintu sel. Dia melambaikan tangan ke arah Wira sambil berkata, Pemimpin, kabupaten ingin menginterogasimu, keluarlah. Wira melangkah keluar dengan santai. Setelah petugas pengadilan menutup pintu, Bimo memandang Wira dengan khawatir, lalu berkata, Kak Wira, berhati-hatilah. Wira hanya melambaikan tangan dan segera pergi dengan langkah besar. Tidak lama kemudian, dia dibawa ke ruang pengadilan. Seorang penasihat yang berdiri di samping sontak emosi ketika melihat Wira. Bukankah dia, orang itu? Pemimpin kabupaten juga terkejut. Sebelum dia bersuara, penasihat yang berdiri di samping segera mendekat. Dengan raut wajah yang serius, dia berkata dengan sangat tegas. Tuan, dia adalah Wira Darmadi. Iya, dia adalah Wira yang diberi gelar Raja Utar oleh Kerajaan Agrel. Dia sudah mengkhianati Kerajaan Nuala, jadi pantas dihukum. Ucap penasihat itu dengan sorot mata yang tegas. Kemudian, dia menatap Wira dengan dingin, lalu melambaikan tangan ke arah beberapa petugas pengadilan seraya berkata, Kalian, segera tangkap dia dan kirim dia ke ibu kota kerajaan untuk diadili. Diam. Di momen genting ini, pemimpin kabupaten meraih palu yang ada di atas meja dan mengetuk meja dengan keras. Penasihat itu sontak terkejut, lalu dia menatap pemimpin kabupaten dengan bingung dan bertanya. Tuan, maksud Anda, aku mengenal pria ini. Dia adalah Tuan Wahyudi, bukan pengkhianat negara. Kamu seharusnya sudah salah paham. Pernyataan pemimpin kabupaten membuat penasihat itu kebingungan. Bukan pengkhianat, itu mustahil. Bukankah orang yang berdiri di depannya adalah Wira? Dia seharusnya belum sepikun itu, bukan? Akan tetapi, kenapa pemimpin kabupaten sangat memihak Wira? Mungkinkah mereka sudah bersekongkol sejak lama? Bab 807. Penasihat itu makin bersemangat ketika memikirkan hal tersebut. Jika mampu membuktikan adanya masalah antara kedua orang ini, dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan pemimpin kabupaten. Pada akhirnya, posisi pemimpin kabupaten akan menjadi miliknya. Tatapan penasihat itu berbinar-binar, tetapi dia segera menenangkan dirinya. Setelah itu, dia menunjukkan ekspresi tegas dan berbicara dengan nada serius. Tuan, orang ini memang pengkhianat negara. Bagaimanapun juga, kita harus menangkapnya. Kalau enggak, jika dia lolos dari tangan kita, Raja Bakir mungkin akan menyalahkan kita. Begitu mendengar perkataannya, pemimpin kabupaten itu mengetuk meja dengan palu pengadilan yang ada di atas meja, lalu berkata dengan serius. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuan Wahyudi sudah berjuang untuk menjaga kejayaan dan kedamaian Kerajaan Nuala.
Dia sudah mengatasi pemberontakan di perbatasan. Pemimpin kabupaten menimpali. Dia menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat, serta wilayah kerajaan Nuala. Prestasinya karena membunuh Raja Tanui nggak boleh dilupakan. Demi kepentingan rakyat kerajaan Nuala, dia pergi ke kerajaan Agrel sebagai duta. Kerajaan Nuala nggak boleh melupakan jasanya. Dia sudah seharusnya mendapatkan penghormatan dari semua orang. Tuan Wahyudi adalah orang dengan bakat sastra dan akal yang luar biasa. Dia memiliki strategi untuk menjaga kedamaian dan kestabilan negara kita. Kerajaan Nuala sungguh beruntung karena memiliki seseorang seperti Tuan Wahyudi. Dia adalah aset besar bagi kejayaan dan keamanan negara kita. Jelas pemimpin kabupaten. Kemudian, pemimpin kabupaten menuduh. Sekarang, kamu malah mencemarkan nama baik Tuan Wahyudi dengan tuduhan palsu. Menurutku, kamulah yang berniat jahat, licik, dan memiliki motif tersembunyi. Tatapan pemimpin kabupaten tampak sangat tegas. Dia langsung mengetuk meja, lalu berseru kepada para petugas pengadilan yang berdiri di bawah. Kalian, segera tangkap si penasihat. Dia memiliki niat jahat dan mencemarkan nama baik Tuan Wahyudi. Dia harus ditangkap dan diinterogasi untuk mengetahui niat sebenarnya. Baik, Tuan. Petugas pengadilan segera mengambil tindakan dan menangkap penasihat itu. Si penasihat sontak merasa cemas, panik dan emosi. Dia menatap pemimpin kabupaten dengan tidak percaya, lalu bertanya. Kamu, apakah kamu bersekongkol dengan Wira? Apa lagi yang kalian tunggu? Cepat tangkap dia, desak pemimpin kabupaten. Para petugas pengadilan pun segera membawa pergi penasihat itu dan memenjarakannya. Menghadapi situasi tersebut, Wira menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Kenapa pemimpin kabupaten ini tiba-tiba memuji dan meninggikan dirinya? Selain itu, bagaimana dia tahu begitu banyak informasi yang berkaitan dengan Wira, bahkan menyampaikannya dengan begitu rinci? Selain itu, perkataannya barusan terkesan seperti ingin membela Wira. Setelah penasihat ditangkap, pemimpin kabupaten pun memandang Wira dengan ramah, lalu berkata sambil tersenyum. Tuan Wahyudi, aku benar-benar minta maaf. Aku hampir saja salah paham denganmu tadi. Aku harap kamu jangan mempermasalahkan hal ini. Wira melambaikan tangannya dan berkata pelan. Nggak apa-apa, Tuan, kamu seharusnya tahu alasan mereka menangkapku, kan? Pemimpin kabupaten itu mengangguk pelan, lalu berkata dengan lembut. Iya, berjualan di pasar memang nggak memerlukan cap resmi. Pasti ada orang yang iri dan sengaja mencari masalah denganmu. Jangan khawatir, Tuan Wahyudi. Aku akan menangani masalah ini dengan baik dan pasti akan memberikan penjelasan yang wajar untukmu. Wira pun berkata seraya sedikit mengangguk. Terima kasih banyak, Tuan. Bocah itu berasal dari keluarga miskin dan hidup dalam kesulitan. Dia baru saja menemukan cara untuk menghasilkan uang demi merawat kakek dan neneknya yang sakit. Aku harap Tuan bisa memberi perintah agar para petugas pengadilan nggak mempersulit keadaannya. Pemimpin kabupaten itu tersenyum, lalu mengangguk hormat kepada Wira seraya berkata. Tenang saja, Tuan Wahyudi. Aku adalah Karno Lahagu. Aku harap Tuan Wahyudi bersedia berkunjung ke kediamanku. Bab 808. Di dalam kediaman, Karno telah menyediakan hidangan lezat di ruang kerja dan duduk berhadapan dengan Wira. Sorot matanya penuh dengan penghormatan saat memandang Wira. Rasa gembiranya sulit disembunyikan. Karno tahu jelas tentang semua prestasi Wira. Karno merupakan murid dari Putro. Meskipun tidak selalu berada di samping gurunya, mereka tetap berkomunikasi melalui surat. Bukan hanya itu, Karno juga merupakan anggota dari Asosiasi Perdamaian sehingga tentu mengetahui semua ini. Tuan Wahyudi, silakan, ucap Karno dengan hormat. Wira sama sekali tidak bersikap sungkan. Hanya saja, masih ada keraguan dalam tatapannya. Dia tidak tahu siapa sebenarnya Karno dan merasa heran kenapa orang ini sangat menghormatinya, padahal mereka tidak saling mengenal. Apakah dia hanya seorang pejabat kecil yang jujur dan berpendirian teguh? Wira akhirnya bertanya karena sangat penasaran. Tuan Karno, ini adalah pertemuan pertama kita. Kenapa kamu memperlakukanku dengan begitu? Baik, jika tidak bertanya, Wira akan merasa gelisah. Karno pun tak kuasa berkata sambil tersenyum. Tuan Wahyudi, kamu pasti penasaran. Bagaimana kalau kamu menebaknya dulu? Mendengar hal ini, Wira malah menggelengkan kepala.
Dia tidak tahu bagaimana harus menebaknya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Karno dan tidak tahu apa-apa tentangnya. Layaknya pepatah, mengenal seseorang belum tentu mengetahui isi hatinya. Pada akhirnya, Wira pun berkata, "Tuan Karno, ini benar-benar sulit ditebak." Usai mendengar jawaban Wira, Karno pun menghela napas dan tak kuasa berkata, "Ini cukup wajar. Saat ini, situasi politik di kerajaan Nuala sangat kacau dan itu bukan hanya terjadi di ibu kota. Banyak pejabat di kota-kota kabupaten yang mengabaikan tugas mereka. Mereka hanya ingin mengeksploitasi rakyat. Kondisi dunia sekarang benar-benar hais." Setelah mendengar ini, Wira pun tertegun sejenak. Tampaknya, Karno benar-benar adalah orang yang jujur dan peduli dengan keadilan. Orang seperti dia sudah sangat langka di zaman ini. Kerajaan Nuala benar-benar menyedihkan. Wira sontak tersenyum, lalu berkata dengan lugas. "Setelah mendengar perkataan Tuan Karno, sepertinya kamu memahami beberapa hal." "Benar, Tuan Wahyudi. Aku belum memperkenalkan diri sehingga kamu penasaran dengan alasanku bersikap seperti ini. Sebenarnya, begitu aku mengatakannya, kamu pasti akan paham. Aku adalah murid dari Tuan Putro," ucap Karno seraya menangkupkan tangannya dengan hormat. Wira tercengang sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak seraya berkata, "Ternyata kamu adalah murid dari Kak Putro. Pantas saja, Kak Putro adalah sosok yang sangat berintegritas, jadi mungkin hanya muridnya yang akan memiliki prinsip yang sama dan peduli dengan kesejahteraan masyarakat, seperti halnya Tuan Karno." Wira tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan muridnya Putro di sini. Sungguh sebuah kebetulan. Dengan ini, dia bisa memahami alasan Karno yang menyelamatkannya. Karno menunjukkan ekspresi serius, lalu lagi-lagi menangkupkan tangan seraya berkata, "Tuan Wahyudi, kamulah yang jenius. Guru sudah menceritakan semua prestasimu dan aku benar-benar sangat kagum." Wira berkata sambil tersenyum, "Semua itu hanya rumor semata." Karno tiba-tiba teringat dengan sesuatu sehingga buru-buru bertanya, "Tuan Wahyudi, aku hanya tahu bahwa setelah kembali dari kerajaan Agrel, kamu diberi gelar Raja Utar. Setelah itu, kamu diam-diam pergi ke istana dan ada rumor yang beredar bahwa kamu dipenjara oleh Raja Bakir. Apakah itu benar?" Wira pun tersenyum, lalu menjawab sambil mengangguk. "Benar, tapi, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari dalam istana?" tanya Karno. Dia sangat bingung dan tidak bisa memahaminya. Akan tetapi, Wira hanya tersenyum dan menjawab, "Aku terbang keluar." Karno yang tidak memahami perkataan Wira pun bertanya, "Terbang, bab 809. "Ya," sahut Wira. Dia tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Mana mungkin dia mengatakan bahwa dirinya berasal dari dunia lain dan menguasai teknologi dari dunia itu. Luar biasa. Tuan Wahyudi, guru bilang kalau kamu adalah jenius langka." Ucapan guru benar-benar tepat, uji Karno dengan tatapan kagum. Kemudian, dia melanjutkan dengan cemas. "Tapi, apa yang mulia nggak akan menangkapmu kembali?" Wira berujar sambil tersenyum. "Nggak akan." Karno masih bingung, apa alasan Wira begitu percaya diri. Menurut logika, Raja Bakir pasti akan membawanya kembali. Dia lantas menangkupkan tinjunya pada Wira dan berkata, "Tuan Wahyudi, bolehkah kamu jelaskan lebih jauh?" Wira berpikir sejenak sebelum menjawab. "Sebenarnya simpel saja, aku nggak bersalah, jadi kenapa dia harus menangkapku? Tapi, bukannya kamu dinobatkan menjadi Raja Utar? Di mata semua orang, kamu sudah mengkhianati kerajaan Nuala," ujar Karno. Wira mengangguk dan berkata, "Iya, tapi itu nggak berarti aku pantas mati. Lagian, waktu aku diutus ke kerajaan Agrel, aku hanya punya sedikit pilihan untuk melindungi diri sendiri. Aku pun terpaksa menerima gelar itu. Banyak orang mengecam hal ini, tapi bagaimanapun juga aku sudah kembali ke kerajaan Nuala. Selain itu, aku pun nggak memimpin pasukan dan nggak berbuat banyak bagi kerajaan Agrel. Aku kembali tanpa membawa kekuasaan apapun. Sekalipun mereka curiga, aku cuma rakyat biasa. Jadi, apa alasan mereka menangkapku?" tambah Wira. Karno menarik napas dalam-dalam dan mengernyit. Penjelasan yang diberikan Wira belum bisa menjadi jaminan raja tidak akan menangkapnya. Alasan-alasan ini masih bisa diputarbalikkan untuk membuat Wira tunduk. Dia berkata,
Tuan Wahyudi, tapi ini, sepertinya masih belum bisa menghilangkan kecurigaan padamu, kan? Wira sontak tertawa dan mengangguk. Iya, itu benar. Hanya saja, masalah sudah sampai ke titik ini, biarpun Yang Mulia curiga, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, aku ditahan di istana atas wacana Yang Mulia sendiri. Hal ini bukanlah sesuatu yang akan diungkapkannya ke dunia luar, ucapnya. Wira melanjutkan, belum lagi, ada begitu banyak orang yang ingin melindungiku. Setelah aku pergi, Yang Mulia nggak akan berani memancing amarah publik dengan bersikeras menangkapku lagi. Biarpun menyimpan ketakutan dalam hatinya, sekarang dia pasti lebih lega karena aku kabur sendiri. Kenapa? Kenapa Yang Mulia merasa lebih lega? Tanya Karno makin bingung. Wira terkekeh-kekeh, lalu menjelaskan, Yang Mulia adalah orang yang selalu memperhitungkan untung dan rugi. Baik aku ditahan atau kabur darinya, sebenarnya itu sama saja. Kalau dia menahanku lagi, dia akan memancing amarah publik. Daripada begitu, kemungkinan besar dia justru akan mengumumkan pada semua orang kalau dia melepaskanku. Lagian, dia sendiri yang akan malu kalau tersiar kabar aku kabur dari istana. Mendengar itu, Karno mendadak paham. Benar juga, ada begitu banyak pasukan kerajaan dan pengawal di dalam istana. Jika berita bahwa Wira berhasil kabur tersebar, itu akan jadi bencana. Bagaimanapun, semua orang yakin Wira tidak bisa melarikan diri. Jika seluruh dunia tahu bahwa Wira sudah kabur, bukankah mereka akan mengatakan sang raja tidak kompeten? Ini berkaitan dengan martabat kerajaan. Jadi, walau apapun yang terjadi, raja terpaksa menelan kekalahannya dalam diam. Hebat, Tuan Wahyudi, kamu sungguh brilian bisa menganalisis masalah dengan begitu cermat. Aku kagum padamu, sanjung Karno sambil menangkupkan tinjunya dengan tatapan kagum. Orang berakal panjang seperti Wira benar-benar langka. Bab 810. Wira hanya tersenyum, lalu dia menatap Karno dan berkata, sudah, kita bahas yang lainnya dulu. Tuan Karno, tindakanmu membelaku kemungkinan akan sampai ke telinga istana. Gimana kalau orang-orang itu datang menjahatimu? Karno tiba-tiba tertawa. Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Bisa mati untuk orang seperti Tuan Wahyudi adalah suatu kehormatan. Selain itu, nggak bakal ada yang akan membocorkan hal ini, ujarnya. Wira merasa lega mendengarnya. Setelah itu, dia teringat pada pengemis kecil itu dan berkata, pengemis kecil itu nggak bersalah, bisakah kamu membantunya? Kalau bisnisnya nggak berjalan, kakeknya nggak bisa minum obat. Tenanglah, aku sudah meminta seseorang untuk melepaskan pengemis kecil itu, sahut Karno sambil tersenyum. Dia sudah pasti akan membantu Wira dalam hal ini. Wira dan Karno minum-minum sampai pagi. Kini, Karno makin mengagumi wawasan dan bakat Wira. Dia akhirnya tahu mengapa Putro sangat menghormati pria itu. Awalnya, Karno sedikit terkejut dan bingung. Dia memilih untuk percaya pada gurunya meski masih terselip sedikit keraguan di hati. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan gurunya, hanya ada sedikit orang yang sungguh-sungguh berbakat di dunia ini. Namun, setelah berjumpa dan bercengkerama dengan Wira sekarang, dia mengakui bahwa orang sebrilian itu memang ada di dunia. Tuan Wahyudi, aku sudah memberitahu guru. Apa kamu mau langsung pergi atau menunggu guru dan yang lainnya menjemputmu? Tanya Karno. Wira mengulum senyum dan berkata, aku langsung pergi saja. Aku punya tangan dan kaki, kenapa aku harus menunggu orang menjemputku? Karno hanya tersenyum sebagai tanggapan. Keesokan paginya, Wira naik ke kudanya dan bersiap untuk pergi. Sebelum itu, Wira pergi menemui si pengemis kecil. Begitu melihat Wira, pengemis kecil itu langsung berkata dengan cemas. Kamu nggak apa-apa, kan? Iya, kamu harus memanfaatkan keterampilan yang sudah kuajarkan untuk menghasilkan uang. Kalau butuh sesuatu, kamu bisa menemui Tuan Karno atau datang menemuiku di Dusun Darmadi. Kamu bisa tanyakan alamatnya pada Tuan Karno, pesan Wira sambil tersenyum. Setelah menyampaikan hal itu, Wira menunggangi kudanya menuju Dusun Darmadi. Sekarang, semuanya sudah beres. Dia sudah tidak sabar untuk pulang saat ini, banyak orang sudah mengetahui bahwa Wira telah pergi. Putro yang menerima surat Karno pun merasa sangat gembira. Wira akan kembali, dia benar-benar kabur dari istana. Seru Putro. Mendengar itu, semua orang langsung tercengang.
Wulan, Dian, dan Dewina langsung menangis. Danu, Dodi, Mandra, dan lainnya tidak bisa menahan rasa kaget. Siapa sangka, Wira berhasil melarikan diri dari ibu kota. Wira menunggangi kuda menuju Dusun Darmadi dengan penuh kehati-hatian. Akhirnya, dia sampai di Dusun Darmadi hanya dalam 2 hari perjalanan. Begitu melihat gerbang Dusun Darmadi, dia langsung menghela napas lega. Setelah sekian lama, akhirnya dia pulang juga. Kak Wira sudah kembali. Beberapa prajurit pasukan Zirah Hitam yang sedang berpatroli di Dusun Darmadi langsung berseru heboh saat melihat sosok Wira. Seruan itu menggema di seluruh Dusun Darmadi. Semua orang segera keluar dan mengelilingi Wira. Bab 811. Kak Wira, sayang. Wira tersenyum kala melihat wajah-wajah familiar dan ekspresi khawatir mereka. Jangan khawatir, aku sudah pulang, katanya. Putro buru-buru menghampiri Wira dan berkata, Wira, aku menyangka kamu bisa kembali. Ini benar-benar luar biasa. Kak Wira, syukurlah kamu bisa kembali, ujar yang lain. Mandra diliputi kegembiraan. Bahkan Danu dan Dodi pun menitikkan air mata haru. Wira menemukan Wulan di antara kerumunan itu dan berkata padanya, sayang, kemarilah. Dia merentangkan tangannya, merasa iba melihat mata sang istri yang berkaca-kaca. Wulan tahu ada banyak orang di sini, tetapi dia tidak peduli. Dia segera menghambur ke pelukan Wira. Setiap wanita memiliki sisi rapuhnya. Apalagi, keselamatan Wira tidak bisa dipastikan saat dia ditahan di istana. Meskipun Wulan selalu tenang di hadapan orang lain dan bahkan menghibur mereka, tekanan di hatinya jauh lebih besar dari siapapun. Dengan kepulangan Wira sekarang, segala kekhawatiran dan emosi di hatinya langsung membuncah keluar. Wulan memeluk Wira dan terisak, sayang, aku kira kamu. Syukurlah kamu bisa kembali. Wulan memeluk Wira erat-erat, seolah-olah ingin menyatukan dirinya dengan Wira. Dia takut sang suami akan meninggalkannya lagi. Wira memandang Wulan dengan tatapan sendu. Setelah pergi begitu lama, tentu saja wanita itu mengkhawatirkannya. Dia bisa memahami perasaan lega dan emosi lainnya yang dirasakan Wulan sekarang. Jangan sedih lagi, aku sudah kembali, bukan? Hibur Wira sambil mengusap punggung Wulan. Melihat ini, semua orang di sekitar ikut tersenyum. Dewina dan Dian juga menangis. Namun, mereka hanya melihat Wira dan Wulan saling berpelukan tanpa berani maju. Meski begitu, diam-diam mereka juga ingin memeluk Wira. Setelah beberapa lama, Wulan tersadar dan melepas pelukan Wira dengan wajah memerah malu. Dia memandang Dewina dan Dian, lalu buru-buru berkata, sayang, Dian dan Dewina juga terus menunggumu kembali. Wira langsung tertawa dan berkata pada kedua wanita itu, kemarilah, biarkan aku memeluk kalian. Dian dan Dewina malu-malu, tetapi terlihat jelas bahwa mereka juga ingin memeluk Wira. Nggak usah malu-malu, ujar lagi Wira sambil tersenyum. Dia lantas menghampiri mereka dan memeluk keduanya dengan lembut. Dian dan Dewina menangis dalam pelukan Wira. Semua orang di sana tersenyum lebar. Hati mereka dipenuhi sukacita karena Wira telah kembali. Setelah suasana tenang kembali, Wira berjalan memasuki Dusun Darmadi. Sayang, selama kamu nggak di sini, kami sangat berhati-hati. Untung saja Dusun Darmadi bisa bertahan tanpa sokongan dari luar. Nggak ada masalah apapun selama ini, bisik Wulan pada Wira saat mereka, Dian, dan Dewina duduk di halaman. Di depan, duduk pula Putro, Hasan, dan yang lainnya. Mereka adalah tulang punggung Dusun Darmadi yang paling dipercaya Wira. Bagus, tapi sekarang aku sudah kembali. Kita nggak perlu sewaspada itu lagi. Kita bisa melakukan apapun di Dusun Darmadi, jangan khawatirkan hal-hal yang nggak perlu, balas Wira sambil tersenyum. Meski Wira berkata begitu, Putro dan yang lainnya masih sedikit cemas. Bab 812. Mereka semua tahu Wira ditahan oleh Raja Bakir di ibu kota. Meski Wira sudah kembali, apa sang raja akan melepasnya begitu saja? Setelah Wira menjelaskan apa yang dipikirkannya, mereka semua baru menghela napas lega. Kalau begitu, Yang Mulia nggak akan membawamu kembali ke ibu kota. Iya, kalau begini, kita bisa tenang. Semua orang pun kembali ke rumah mereka masing-masing dengan hati lega. Meskipun ada banyak hal yang ingin mereka katakan, Wira baru saja pulang.
Semuanya ingin memberi kesempatan Wira melepas rindu pada ketiga wanita tercintanya. Sayang, apa kamu lapar? Aku akan memasak untukmu, ujar Wulan. Tuan Wira, aku juga akan membantu Kak Wulan, kata Dian. Aku juga ikut, timpal Dewina. Setelah mereka semua orang pergi, ketiga wanita itu menjadi gugup. Hahaha, aku sudah lama nggak makan hotpot, kita makan itu saja, jadi kalian juga nggak perlu repot, ujar Wira. Hotpot adalah hidangan paling simpel, cukup cuci sayuran dan lauk pauknya, lalu tinggal dituangkan ke panci di atas api dan sajikan. Tak lama kemudian, ketiga wanita itu sudah menyiapkan semeja penuh hidangan mewah. Melihat Wira makan dengan lahap, ketiga wanita itu tersenyum senang. Saat ini, suasana hati mereka sangat baik. Kenapa kalian cuma menatapku? Kalian nggak ikut makan? Tanya Wira tersenyum. Mata Wulan memerah lagi, lalu dia berkata dengan lirih. Sayang, kamu pasti menderita di luar sana. Wira sontak menggeleng dan berujar, kamu salah. Walaupun pergerakanku dibatasi di istana, Raja memperlakukanku dengan baik. Aku diberikan makanan lezat setiap hari. Sayangnya, makanan di istana nggak cocok di lidahku. Aku masih lebih suka memakan hotpot. Cita rasa makanan di era ini tentu saja tidak selezat makanan di zaman modern. Wira masih tidak bisa melupakan rasa makanan di dunia asalnya. Penganan di istana memang kelihatannya enak, tetapi Wira hanya mencicipi sekadarnya. Jika harus memberi penilaian jujur, dia tetap tidak puas. Usai makan, Wira memandang ketiga wanita yang dikasihinya. Mereka balas memandang Wira dengan wajah tersipu, tidak tahu harus berkata apa. Anu, sayang, karena kamu sudah pulang, mari kita atur pernikahanmu dengan Dewina dan Dian, ujar Wulan. Setelah semua masalah berlalu, Wulan pun menerima keduanya dengan tulus hati. Apalagi, praktik poligami di zaman ini sangatlah normal. Di samping itu, Wulan juga istri yang patuh pada suami. Jadi, tentu saja dia tidak keberatan jika Wira menikah lagi. Dia tidak mungkin membiarkan kedua wanita itu mengikuti Wira tanpa status yang jelas. Jika demikian, ketulusan mereka pada Wira akan sia-sia. Kalian, benar-benar ingin menikah denganku? Tanya Wira dengan gembira. Dian hanya mengangguk dengan wajah tersipu, begitu pula Dewina. Wira berkata sambil tersenyum. Oke, kalau gitu, kita cari hari yang baik untuk menikah. Wulan, aku belum pernah memberimu pernikahan yang megah. Kebetulan, kita bisa mengadakan pesta pernikahan bersama yang besar kali ini. Saat menikahi Wulan, resepsi pernikahan mereka sangat sederhana. Wira sangat menyayangkan hal itu. Dia yakin Wulan juga merasakan hal yang sama. Setelah kembali kali ini, Wira tidak berencana untuk keluar lagi. Dia ingin memberikan pernikahan megah bagi tiga wanita yang mencintainya dengan tulus. Aku, ujar Wulan dengan ekspresi terkejut. Kita sudah menikah, nggak perlu lagi. Wira menggeleng dan berujar. Mana boleh begitu, kamu sudah lama menemaniku, tapi aku selalu menyusahkanmu. Sekarang, kehidupan kita sudah lebih baik, aku harus menebus perlakuan burukku padamu. Jadi, kamu nggak boleh menolak. Bab 813. Mendengar ini, Wulan merasa sangat bahagia. Dia berkata sambil tersenyum. Sayang, kamu selalu baik padaku. Aku nggak pernah merasa diperlakukan dengan buruk. Setelah makan malam berakhir, matahari sudah hampir tenggelam. Dian dan Dewina kembali ke kamar mereka dengan pengertian. Meskipun mereka sangat merindukan Wira, mereka tidak mungkin merebut pria itu dari Wulan malam ini. Apalagi, mereka belum menikah. Jadi, mana mungkin mereka boleh meminta untuk tidur bersama Wira. Malam itu, Wulan berbaring di ranjang dengan wajah merona. Wira memandangi istrinya yang cantik dan merasakan kerinduan yang kuat. Sayang, aku siap, kalau kamu mau, aku bersedia, lirih Wulan. Wira menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar ingin melakukannya, tetapi dia justru berkata, sayang, kurasa lebih baik kita tunggu sampai malam pengantin. Aku ingin memberimu pernikahan yang baru, jadi aku nggak masalah biarpun harus menunggu beberapa hari lagi. Mendengar itu, Wulan merasa sangat tersentuh. Namun, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu akan menikahi 3 orang sekaligus, jadi, gimana kamu mau mengatur malam pengantinnya? Kamu nggak mungkin mengabaikan Dian dan Dewina, kan?
Mendengar itu, Wira sontak tertegun. Benar juga, pada malam pengantin, dia tidak mungkin tidur dengan 3 wanita sekaligus. Saat memikirkan hal ini, Wira merasa otaknya buntu untuk pertama kalinya. Wulan lantas memeluk Wira, lalu berkata sambil tersenyum. Sayang, kapanpun kamu menginginkanku, aku nggak masalah. Aku sudah lama menjadi istrimu. Dalam hidup ini, aku akan selalu menemanimu sampai maut memisahkan. Wira balas memeluk Wulan sambil tersenyum. Malam itu, mereka tidak melakukan apapun selain berpelukan sepanjang malam. Keesokan harinya, Wira bangun pagi-pagi sekali. Ada banyak hal yang harus diurusnya hari ini. Meskipun istana tidak akan mencari masalah dengannya lagi, Wira mendapatkan pelajaran dari insiden kali ini. Tanpa kekuatan absolut, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Jadi, Wira berniat merencanakan beberapa hal. Sekarang, Biantara dan Mandra juga tinggal di Dusun Darmadi. Dengan cepat, keduanya telah berintegrasi dengan kehidupan di sana. Baik Biantara maupun Mandra belum pernah melihat surga seperti ini. Kak Wira, Dusun Darmadi benar-benar seperti surga, ujar Mandra. Iya, kehidupan seperti ini adalah impian semua orang, timpal Biantara. Mereka berdua sudah nyaman tinggal di Dusun Darmadi. Umpamanya, jika diberikan istana pun, mereka tidak akan mau pindah. Wira hanya tersenyum, lalu berkata, tempat ini bukan surga, kalian hanya merasa kerasan di sini karena ada orang-orang yang membantu kalian memikul beban sebelumnya. Jadi, kalau kalian ingin melindungi tempat ini, kalian harus melakukan sesuatu. Mendengar itu, ekspresi Mandra dan Biantara langsung berubah serius. Terlintas binar terkejut di mata mereka. Mungkinkah Wira ingin merencanakan sesuatu lagi? Berpikir begitu, mereka berdua menjadi sangat antusias. Kak Wira, katakan saja apa yang harus kami lakukan. Kami berdua akan setia padamu selamanya, ujar Mandra. Keduanya lantas menangkupkan tinju mereka dengan semangat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bab 814. Wira menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, jangan terburu-buru, aku harus membicarakan masalah ini dulu dengan seseorang. Keduanya tertegun sejenak. Siapa? Tanya Biantara heran. Kak Putro, jawab Wira singkat. Wira ingin berdiskusi dengan Putro karena ingin menanyakan apa pendapatnya. Orang-orang dari Dusun Darmadi terikat nasib yang sama dengan Wira, jadi mereka pasti memihaknya. Sementara itu, Putro terlibat dengan Wira karena mereka memiliki pandangan yang serupa terhadap dunia. Meski mereka adalah teman dekat, kini Wira ingin merencanakan solusi agar dirinya bisa hidup damai. Ini adalah masalah pribadi, jadi tentu saja Wira tidak bisa memastikan Putro akan mendukungnya. Kami mengerti, ujar Biantara dan Mandra setelah saling memandang. Kemudian, Wira menemui Putro dan mengajaknya berjalan santai. Putro langsung menyanggupi ajakan itu. Dia tahu Wira ingin menyampaikan sesuatu padanya. Keduanya menyusuri jalan pegunungan di belakang Dusun Darmadi. Dari sana, mereka bisa melihat pemandangan Dusun Darmadi secara keseluruhan. Wira, kalau ada yang ingin kamu katakan, langsung saja, ujar Putro, tanpa bertele-tele. Wira menarik napas dalam-dalam dan duduk, lalu berkata, Kak Putro, sebenarnya aku ini, bukan orang yang berambisi besar. Aku cuma ingin menjadi orang kaya dan menjalani kehidupan yang bebas. Tapi, kejadian baru-baru ini mengubah pemikiranku. Putro mengangguk dan menyahut, setelah mengalami berbagai cobaan, karakter seseorang secara alami akan berubah. Aku mengerti itu. Kak Putro, menurutmu bagaimana cara mendapatkan kedamaian di tengah kerajaan yang penuh gejolak ini? Tanya Wira. Putro menarik napas dalam-dalam, menunjukkan binar tak biasa di matanya. Sangat sulit untuk dikatakan. Tapi, kalau kamu ingin melindungi diri sendiri, uang nggak akan membantu. Kamu harus memiliki kekuatan absolut, ucapnya. Wira langsung terbahak, lalu dia membalas. Kak Putro, sepertinya kamu sudah menebak apa yang aku pikirkan. Putro pasti berkata begitu karena bisa menebak maksud tersirat di balik kata-katanya. Hahaha, walaupun aku nggak secerdas kamu, dengan pengalamanku, aku masih bisa menebak-nebak. Tapi, aku ingin memastikan satu hal. Begitu rencana ini dimulai, nggak ada jalan untuk mundur lagi. Kita mungkin berhasil,
tapi mungkin juga gagal. Apa kamu sudah memikirkan apa yang akan terjadi nanti? Ujar Putro. Wira sudah mempertimbangkannya masak-masak. Sebagai manusia, dia harus teguh dengan jalan yang diambilnya. Yang ingin dia lakukan adalah melindungi Dusun Darmadi, orang-orang di sekitarnya, dan dirinya sendiri. Hal yang ingin dilakukannya ini bukan tanpa risiko. Apalagi, dia masih diwaspadai dan dicurigai oleh istana. Rencananya tidak akan berjalan dengan begitu mudah. Aku mengerti, tapi aku nggak pernah memikirkan hal-hal itu. Kalau aku berhasil, aku akan mendapatkan kedamaian. Kerabat dan teman-temanku bisa menikmati surga di dunia yang penuh kekacauan ini. Tapi, kalau aku gagal, ya gagal saja. Aku nggak ingin bersedih karena kegagalan. Yang ku tahu, aku akan berusaha sebaik mungkin. Ujar Wira. Putro langsung mengangguk. Meskipun dia belum pernah mendengar janji apapun dari Wira, dia sangat mengenal Wira. Pria itu bukanlah orang yang akan sembarangan mengumbar janji. Jika Wira ingin melakukan sesuatu, dia hanya akan mengusahakan yang terbaik. Putro lantas tersenyum dan berkata, Wira, kamu pasti khawatir aku masih menjunjung tinggi kerajaan Nuala di hatiku, jadi kamu takut aku akan menghalangimu, kan? Wira memang berpikir begitu. Bagaimanapun, dia tidak ingin merusak hubungannya yang sangat baik dengan Putro. Orang lain tidak akan keberatan dengan rencana Wira kali ini. Hanya pendapat Putro satu-satunya yang tidak bisa dipastikan oleh Wira. Bab 815. Adapun Yuda, Wira tidak memusingkannya sekarang. Posisinya saat ini sudah cukup aman. Sebab, selama kerajaan Nuala belum menaklukkan dunia, Yuda tidak akan berada dalam bahaya. Raja Bakir perlu mengandalkan Yuda untuk meredakan pemberontakan di tempat. Akan tetapi, Putro berbeda. Meskipun tidak memiliki jabatan resmi, dia memiliki posisi yang sangat penting di kalangan sastrawan. Apabila Putro keberatan, banyak orang akan menentangnya juga. Jika Wira mencoba merencanakan sesuatu, dia mungkin akan menghadapi banyak rintangan sebelum bisa melakukannya. Apa yang dikatakan Kak Putro juga menjadi keprihatinanku, ucap Wira tanpa menyembunyikan apapun. Ketika mendengar itu, Putro berkata sambil tersenyum. Wira, apa kamu mengingat kata-kata yang pernah kusampaikan kepadamu? Wira agak bingung sehingga bertanya, kata-kata yang mana? Aku pernah mengatakan bahwa aku nggak ingin kamu menjadi dirga yang kedua. Usai mengatakan ini, Putro lagi-lagi tersenyum dan berkata dengan lembut. Aku tahu jelas apa yang harus kulakukan. Jangan khawatir, Wira, kerajaan Nuala, bukan hanya milik Raja Bakir, tapi juga milik rakyat. Wira sontak tertawa terbahak-bahak. Benar saja, Putro tidak membuat dirinya kecewa. Dia benar-benar takut akan kesetiaan buta dari Putro. Setia pada kerajaan Nuala bukanlah masalah, tetapi ketika loyalitas ini berubah menjadi kesetiaan buta, situasinya menjadi berbeda. Setelah Putro mengucapkan kata-kata tersebut, dia langsung pergi. Wira mengambil napas dalam-dalam. Dengan demikian, dia pun bisa mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Dia meminta Mandra dan Biantara untuk memanggil Putro, Suryadi, Emran, Hasan, Danu, dan Dodi, serta ketiga istri cantiknya untuk datang ke halamannya. Perencanaan pun dimulai. Wira mengambil napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan ekspresi penuh tekad. Hari ini, aku akan membuat keputusan besar. Aku harap kalian semua bisa memberikan dukungan sepenuh hati. Saat melihat ekspresi Wira, beberapa orang yang tidak tahu apa-apa itu tampak sangat bingung. Wira pun menjelaskan. Dusun Darmadi adalah rumah kita. Setelah insiden ini, aku menyadari sebuah pelajaran. Tanpa kekuatan mutlak, kita nggak akan bisa melindungi tanah air kita. Jadi, apa yang ingin kulakukan selanjutnya mungkin akan dituduh memberontak kerajaan Nuala. Apakah kalian bersedia untuk menjaga Dusun Darmadi bersamaku? Perkataan Wira membuat semua orang terkejut. Namun, mereka memahami apa yang hendak dilakukan Wira. Setelah tertegun sejenak, mata Hasan tampak berbinar-binar. Dia pernah menjadi pengawal pribadi Dirga sehingga tentu memahami jalan apa yang ditempuh oleh Dirga pada masa lalu. Dia tidak ingin melihat Wira mengambil jalan yang sama dengan Dirga. Sementara itu, Suryadi tentu sangat mempercayai Wira. Danu dan Dodi juga tampak sangat bersemangat. Mereka sudah lama merasa kesal dengan kerajaan Nuala sehingga tidak keberatan sama sekali.
Kak Wira, silakan katakan saja. Kami akan sehidup semati bersamamu, ujar Danu. Kemudian, Mandra, Biantara, Dodi, dan yang lainnya juga segera menangkupkan tangan. Suryadi berkata, Wira, silakan katakan saja. Kami akan mendukung apapun yang kamu putuskan. Tuan Wira, kamu hanya perlu memberikan perintah. Ucap Emran Suryadi, Emran, dan yang lainnya segera berkata demikian tanpa ragu. Baiklah, aku akan langsung menyampaikannya, ucap Wira seraya mengangguk. Dia bergegas berdiri, lalu berkata dengan tatapan penuh semangat dan tekad. Aku akan menciptakan kekuatan untuk Dusun Darmadi, sebuah kekuatan yang dapat bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Kekuatan yang dapat mengendalikan nasib kita sendiri. Bab 816. Setelah Wira mengucapkan kata-kata tersebut, semua orang terkejut. Sorot mata mereka memancarkan kegembiraan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sebenarnya, meskipun tidak mengatakannya, beberapa di antara mereka sudah lama berharap bahwa Wira dapat merencanakan sesuatu. Sebab, saat ini situasi dalam kerajaan Nuala benar-benar buruk, bahkan rakyat juga menderita. Sulit untuk mendukung semuanya bila hanya mengandalkan kerajaan Nuala. Apabila benar-benar terjadi perang, kemungkinan seluruh kerajaan Nuala akan hancur. Pada saat itu, mereka akan membutuhkan kekuatan untuk melindungi tanah air mereka. Semua orang menatap Wira dengan penuh harap dan menantikan rencananya. Wira juga tidak menunda waktu dan segera berkata, langkah pertama, kita perlu membuat jaringan mata-mata dan menempatkan pengintai di berbagai tempat dalam kerajaan Nuala, bahkan di wilayah kerajaan Agrel, kerajaan Monoma, dan kerajaan Soka. Kita perlu menguasai informasi di seluruh negeri. Hanya dengan cara ini, kita baru bisa selalu siap sedia. Ini juga hal terberat yang harus kita lakukan sekarang. Biantara, aku ingin kamu yang mengurus hal ini, apakah kamu bersedia? Usai berkata demikian, Wira pun menatap ke arah Biantara. Orang ini sangat pintar. Bukan hanya itu, dia juga memiliki keterampilan yang diperlukan sehingga Wira merasa sangat percaya padanya. Di antara orang-orang ini, hanya Biantara yang pernah memegang kekuasaan besar dan tahu bagaimana memilih orang yang pantas. Kala itu, jika bukan karena kecurigaan Raja Araria terhadap Biantara, mungkin penyelesaian masalah kerajaan Agrel akan ditunda lebih lama lagi. Bisa dikatakan bahwa di antara semua lawan yang pernah dihadapi oleh Wira, Biantara adalah yang paling cerdas dan sulit dihadapi. Biantara tidak menyangka bahwa Wira akan memberikan tugas penting ini kepadanya. Itu adalah jaringan mata-mata, sebuah kekuatan yang benar-benar dapat mengubah situasi pertempuran. Kepercayaan Wira membuatnya sangat bersemangat. Biantara pun segera mengangguk. Dia sontak berdiri dan berkata, karena Kak Wira percaya padaku, aku tentu bersedia. Kita sama sekali nggak memiliki persiapan untuk jaringan mata-mata. Kamu harus memulainya dari nol, itu benar-benar sangat sulit. Jadi, kamu akan menghadapi tantangan yang besar. Ucap Wira dengan jujur. Apa yang dikatakan oleh Wira memang benar. Baik dari segi kekuatan militer maupun keuangan, dia memiliki beberapa persiapan. Namun, jaringan mata-mata adalah sesuatu yang baru akan dimulai dari awal. Itu merupakan sebuah tantangan besar, jadi Wira hanya bisa mempercayakan tugas ini pada Biantara. Aku mengerti. Jangan khawatir, Kak Wira. Aku nggak akan mengecewakanmu, jawab Biantara yang sangat percaya diri. Dia tahu bahwa apa yang dia hadapi adalah sebuah tantangan, tetapi dia tidak memiliki niat untuk mundur. Oke, silakan katakan saja apapun yang kamu butuhkan. Baik itu keuangan atau kekuatan militer, aku akan memprioritaskanmu. Aku akan memberikan dukungan penuh kepadamu untuk menciptakan jaringan mata-mata ini. Tegas Wira. Usai dia mengucapkan kata-kata tersebut, Biantara pun mengangguk. Setelah membahas masalah jaringan mata-mata, Wira mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan. Langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah memiliki unit militer yang bersifat rahasia. Orang biasa nggak boleh memiliki pasukan, jadi kita perlu menjalankannya dengan sangat rahasia. Jadi, ideku adalah membuka akademi bela diri secara terang-terangan. Dengan sekolah bela diri sebagai kedok, kita akan melatih orang secara diam-diam. Untuk masalah ini, aku ingin Paman Hasan dan Mandra yang bekerja sama untuk melakukannya. Bagaimana? Tanya Wira seraya menatap Hasan dan Mandra.
Kedua orang ini memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa. Hasan adalah mantan pengawal pribadi Dirga dan memiliki kemampuan yang dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di masanya. Dengan adanya bantuan Mandra, mereka akan menjadi pasukan yang tangguh. Wira tentu merasa puas jika kedua orang ini dapat menjadi pengajar. Ketika Hasan dan Mandra mendengar ini, mereka juga tidak ragu sama sekali. Mereka segera menyatakan dukungan mereka dengan tekad yang sama. "Jangan khawatir, Wira, aku tahu bagaimana melakukannya," ucap Hasan. "Kak Wira, aku nggak akan mengecewakanmu," ujar Mandra. Mendengar perkataan mereka, Wira pun mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Pengoperasian sekolah seni bela diri akan menjadi awal yang baru, tapi yang paling penting adalah menjaga keselamatan. Bab 817. Setelah dua masalah besar teratasi, tugas selanjutnya adalah hal-hal yang lebih sederhana. Selain itu, kita harus fokus pada persiapan perang, ekspansi penuh, dan pembangunan fasilitas produksi. Tugas ini akan kuserahkan kepada Paman dan Tuan Emran. Aku akan memberikan rancangan yang lebih rinci, jelas Wira. Suryadi adalah orang yang benar-benar dipercayai oleh Wira, sementara Emran adalah seseorang yang sangat tertarik dengan teknologi dan alat-alat canggih. Apabila ditangani oleh mereka berdua, Wira yakin bahwa mereka pasti bisa membangun pusat persenjataan yang kuat. Semua persenjataan akan diproduksi dan dipasok dari sini. Dengan demikian, Wira pun bisa merasa tenang. Emran dan Suryadi saling memandang dan mengangguk. Mereka merasa bahwa tugas ini tidak terlalu sulit. Yang terakhir adalah tentang aliansi dagang kita. Aku akan mengurusnya sendiri, sementara ketiga istriku akan membantu mengelola keuangan. Usai Wira mengatakan itu, dia pun tersenyum pada Wulan dan kedua istri lainnya. Wajah ketiga wanita itu sontak memerah. Mereka berdiri untuk memberikan salam sembari menjawab, "Baiklah. Semua urusan dasar telah ditetapkan." Saat ini, Wira telah memiliki beberapa rencana dalam pikirannya. Sebuah gambaran besar akhirnya mulai terbentuk juga. Hal yang paling sulit adalah jaringan mata-mata yang akan dibangun oleh Biantara, bagaimanapun itulah bahaya yang sebenarnya. Namun, dengan adanya bantuan Biantara, Wira masih cukup percaya dengan tingkat keberhasilannya. Terakhir, aku membutuhkan bantuan Kak Putro. Meski aku adalah ketua asosiasi perdamaian, banyak hal yang masih membutuhkan bantuan Kak Putro, ucap Wira seraya menatap Putro. Pria itu tentu memahami maksud Wira. Walaupun kelompok sastrawan ini tampak tidak berguna sekarang, begitu ada rencana yang benar-benar akan dilakukan, mereka pasti akan mencapai hasil yang tak terduga. Meskipun merupakan kekuatan di dunia persilatan, mereka memiliki pengaruh yang cukup besar dalam urusan keputusan politik di istana. "Ini, sudah cukup. Aku mengerti," jawab Putro seraya mengangguk. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Sebagai mantan ajudan Dirga, ini adalah hal yang mudah bagi Putro. Setelah semua masalah beres, Biantara pun menangkupkan tangannya sembari berkata, "Kak Wira, karena sudah diputuskan, aku akan langsung mengurusnya sekarang." Biantara adalah seseorang yang bertindak cepat ketika ada urusan. Wira pun mengangguk, lalu memerintahkan lebih dari 10 pasukan Zirah Hitam untuk membantu Biantara. Pada saat yang sama, dia memberikan mereka lebih dari 10 miliar gabak untuk dialokasikan. Setelah Biantara pergi, Hasan dan Mandra, serta Dodi juga pergi dengan lebih dari 10 pasukan Zirah Hitam untuk menuju kota. Di Dusun Darmadi, mereka tidak bisa merekrut pasukan dan membeli kuda, jadi akan lebih nyaman jika berada di kota. Wira meminta Hasan dan Mandra untuk melatih mereka sesuai dengan standar tinggi seperti yang dimiliki oleh pasukan Zirah Hitam. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Selebihnya, Wira tentu memiliki rencana sendiri. Dia mengirimkan surat ke Ngarai Naga Biru. Hanya dalam waktu sehari, Mary, Jamal, dan Putu telah tiba di Dusun Darmadi. Ketika melihat Wira kembali, meski Mary tidak mengatakan apa-apa, dia sangatlah gembira di dalam hatinya. "Huff, aku pikir kamu nggak akan bisa keluar lagi." Ini adalah kata-kata pertama yang diucapkan oleh Mary ketika melihat Wira. Raut wajahnya tampak sangat merendahkan. Putu dan Jamal tidak tahu harus berkata apa. Padahal, ketika berada di Ngarai Naga Biru, Mary tampak sangat khawatir. Namun, kini dia malah mengucapkan kata-kata seperti itu.
Entah apa yang dipikirkan oleh gadis ini. Apa kalian tahu, kenapa aku meminta kalian kemari? Tanya Wira. Saat mendengar pertanyaan Wira, Putu tampak sangat bersemangat sehingga menjawab. Tuan Wahyudi, aku tahu. Hari yang ditunggu-tunggu olehnya akhirnya tiba juga. Dia tahu bahwa Wira memanggil mereka hari ini, pasti bukan untuk mengobrol, melainkan untuk menyelesaikan masalah di dunia. Bab 818. Putu sebenarnya selalu menunggu kesempatan ini. Terakhir kali, dia meminta bantuan Wira dalam upayanya untuk melawan demi kesejahteraan rakyat. Akhirnya, Wira memutuskan untuk mengambil keputusan. Membangun tembok, mengumpulkan persediaan makanan, dan menunda. Menjadi penguasa. Namun, seiring dengan terjadinya begitu banyak hal, Wira terbatas oleh pemerintah kerajaan Nuala dan menjadi seperti terombang-ambing. Jika bukan karena kecerdasannya, dia mungkin sudah terluka atau bahkan tewas beberapa kali. Itu sebabnya, kali ini Wira pasti akan membangun kekuatan sendiri untuk melindungi tanah airnya. Sebenarnya, Putu selalu menunggu momen ini. Penantiannya akhirnya tiba sekarang. Wira tampak tersenyum. Dia menatap Putu dengan penuh penghargaan, lalu mengangguk seraya berkata, "Bagus, karena kalian mengerti, ini akan menjadi lebih mudah. Tuan Putu, apa rencanamu?" Setelah mendengar perkataan Wira, Putu segera mengeluarkan peta dari dalam pakaiannya. Peta ini penuh dengan berbagai gambar dan tanda-tanda. Terlihat bahwa dia sering menggunakan peta ini. Ini adalah peta dunia. Meskipun terlihat sederhana, mereka tetap bisa mendapatkan gambaran umum. "Tuan, mohon melihat peta ini." Sembari berkata demikian, Putu meletakkan peta di lantai dan menunjuk sebuah titik merah di sisi peta. Putu menjelaskan, "Ini adalah tempat kerajaan Nuala berada, yang terdiri dari 9 provinsi, yaitu Provinsi Nasaka, Provinsi Suntra, Provinsi Sebra, Provinsi Yolas, Provinsi Hanula, Provinsi Jawali, Provinsi Lowala, Provinsi Artana, dan Provinsi Jintar. Kita berada di wilayah Provinsi Lowala yang berbatasan dengan Provinsi Jawali di sebelah kiri dan Provinsi Artana di sebelah kanan. Provinsi Jawali adalah yang paling makmur, diikuti oleh Provinsi Yolas, sementara Provinsi Lowala adalah yang paling miskin. Menurutku, kita harus mengendalikan ketiga provinsi ini," timpal Putu. Saat ini, Provinsi Lowala penuh dengan bisnis Tuan Wahyudi yang tersebar luas, ditambah dengan dukungan dari para perampok seperti Ngarai Naga Biru dan Gunung Sembilan Naga yang sudah kembali ke pihak kita. Ngarai Naga Biru juga sudah menjadi kekuatan terkuat di wilayah Provinsi Lowala, dengan perkiraan pasukan sekitar 20.000 orang, jelas Putu. Tapi, jumlah tersebut tentu saja nggak cukup. Kalau kita bisa mengumpulkan orang-orang dari Provinsi Jawali dan Provinsi Yolas, kita akan memiliki sedikitnya 60,000 pasukan. Dengan pasukan sebanyak itu, kita setidaknya baru bisa memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri. Tegas Putu. Usai mendengar perkataan Putu, Wira pun tersenyum. Rencana Putu sama persis dengan yang dia pikirkan. Saat ini, di antara 9 provinsi, Provinsi Sebra adalah yang terdekat dengan Kerajaan Agrel, lalu diikuti oleh Provinsi Jawali. Sementara itu, Kerajaan Soka dan Kerajaan Monoma membentuk sebuah segitiga yang mengelilingi Kerajaan Nuala. Untuk mempertahankan wilayah, setidaknya mereka perlu menguasai ketiga provinsi ini. Apalagi, Kerajaan Agrel tidak akan menyerang Kerajaan Nuala dengan begitu mudahnya. Waktu yang tepat belum tiba. Tuan Putu, rencanamu sejalan dengan yang kupikirkan, ucap Wira seraya mengangguk. Kemudian, Putu pun menunjuk beberapa titik di peta dan menimpali. Kekuatan terbesar di Provinsi Jawali adalah Desa Angindra, lalu ada beberapa wilayah perampok kecil. Tuan pernah mengunjungi Desa Angindra dan sudah cukup dikenal oleh orang-orang di sana, jadi mereka mungkin bersedia untuk menjadi pengikutmu. Hanya saja, Provinsi Yolas dikuasai oleh geng Bentala. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan lebih kuat dari Ngarai Naga Biru. Mereka adalah lawan yang tangguh, jelas Putu. Dia telah membagi kekuatan perampok ini dengan baik. Perlu diakui bahwa dia benar-benar melakukan pekerjaan yang baik dalam mengorganisasi rencana ini. Aku mengerti, jadi kita harus mengatasi Provinsi Jawali dulu. Aku memiliki beberapa kenalan di sana, jadi mungkin akan menjadi lebih mudah, ucap Wira sambil tersenyum. Farel berada di Provinsi Jawali.
Apabila wanita itu bersedia bergabung, Wira akan menjadi lebih percaya diri. Putu segera menyetujui, lalu berkata, "Kalau begitu, kami akan merekrut semua kelompok perampok yang tersebar di Provinsi Lowala. Setelah itu, kami akan menyerang Provinsi Yolas untuk mengatasi geng Bentala." Wira melirik Putu sekilas, lalu bertanya, "Apa kamu yakin?" "Tuan, jangan khawatir. Aku sudah lama menunggu hari ini dan merencanakannya dalam hatiku berulang kali. Kali ini, aku yakin pasti akan berhasil," jawab Putu. Wira sontak tersenyum mendengar perkataannya. Setelah itu, dia berkata, "Baiklah, aku akan menyerahkan tugas ini kepada Ngarai Naga Biru." Bab 819. Wira merasa sangat senang. Seperti yang dikatakan, orang yang memiliki tujuan yang sama cenderung berpikiran sama sehingga tidak perlu banyak bicara. Lantaran mereka memiliki pemikiran yang serupa, Wira tentu tidak perlu banyak bicara. Rencana ini telah disusun dengan cukup baik. Wira sangat yakin dengan langkah-langkahnya itu. "Tuan Wahyudi, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai tujuan besar ini," ucap Putu yang sangat bersemangat. Sementara itu, Jamal dan Mary mungkin tidak memikirkan rencana ini secara mendalam, tetapi mereka percaya pada Wira dan bersedia untuk berkontribusi dalam perencanaan ini. "Kita sama-sama melakukannya untuk kepentingan bersama. Tuan Putu, kamu nggak perlu sesungkan ini," ucap Wira sambil tersenyum. Segera setelah itu, Putu buru-buru menggelengkan kepala seraya berkata, "Enggak, semua rencana ini adalah upaya Tuan Wahyudi. Kamu yang memulainya dulu dan kami hanya mengikutinya. Tanpamu, kami sama sekali nggak akan memiliki keyakinan untuk melakukan ini." Putu memiliki pemikiran yang berbeda. Tanpa Wira, mereka tetap akan terpecah belah. Kala itu, dia memilih untuk setia kepada Levon juga untuk hal ini. Sayangnya, Levon terlalu emosional dan tidak cukup cerdas. Meskipun kuat dalam seni bela diri, itu tidak ada gunanya. Sementara itu, Wira sangat menghargai hubungan dan moral, serta memiliki pemikiran yang luar biasa. Hanya dengan sifat-sifat ini, dia baru dapat memenangkan hati mereka dan membuat mereka bersedia menjadi pengikutnya. "Benar, Tuan. Selama ada kamu, kita baru bisa bersatu dan memiliki harapan," ucap Jamal sambil mengangguk. Dia sangat menghormati Wira, sama seperti Putu. Hanya Mary yang mengedipkan matanya beberapa kali, tetapi akhirnya dia tetap menangkupkan tangannya seraya berkata, "Meskipun aku nggak ingin memanggilmu dengan sebutan Tuan, aku harap kamu bisa memimpin kami." Mendengar perkataan wanita itu, Wira malah berkata sambil tersenyum, "Aku bukan memimpin kalian, tapi kita melakukan ini bersama-sama untuk mencapai tujuan besar." Saat mendengar perkataannya, Jamal, Putu, dan Mary bahkan menjadi lebih bersemangat. Ketiganya segera kembali untuk membuat perencanaan. Hanya dalam waktu 1 hari, Wira telah merumuskan semua yang bisa dia lakukan. Memang terkesan hanya 1 hari, tetapi proses yang akan mereka alami tidak dapat diselesaikan hanya dalam 1 hari. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Wira. Selain mereka, Wira benar-benar tidak tahu bisa mempercayakan tanggung jawab ini kepada siapa. Selain itu, dia tahu bahwa kemampuan satu orang tidak akan cukup. Dia membutuhkan tim yang cukup kuat. Saat ini, tim yang dibentuk olehnya sangat tepat. Wira berdiri di tengah halaman, dengan ketiga istrinya berdiri di belakang dan menatap punggungnya. Meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka bisa merasakan tekad yang kuat di dalam hati Wira saat ini. "Apabila rencana yang aku susun berhasil, itu akan membawa stabilitas ke wilayah ini. Tapi, kalau itu gagal, aku khawatir kalian juga akan terkena dampaknya." Setelah Wira mengucapkan ini, dia berbalik perlahan dan melihat ketiga istrinya. Mereka adalah wanita yang sangat penting dalam hidupnya. "Sayang, kamu pasti bercanda. Nggak akan ada dampak apapun. Kami siap untuk hidup dan mati bersamamu, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Selama itu adalah kamu, kami rela," ucap Wulan sambil tersenyum. Sementara itu, Dian dan Dewina juga mengangguk. Wira tahu bahwa mereka memiliki tekad yang kuat. Selama mereka berada di sisinya, Wira akan sangat bersyukur. Kemudian, Wira pun berkata sambil tersenyum, "Di balik setiap pria sukses, selalu ada wanita yang diam-diam berkorban, jadi, terima kasih atas usaha kalian."
Ketiga wanita itu tersenyum dan sedikit membungkuk. Tidak ada yang tahu bahwa dalam halaman kecil ini, pada hari yang sederhana ini, keputusan-keputusan yang diambil oleh Wira akan berakibat terlahirnya kerajaan yang abadi. Dapat dikatakan bahwa dunia baru dimulai dari sini. Bab 820. Keesokan harinya, saat Wira bangun, ketiga istrinya sudah menyiapkan makanan. Wira langsung duduk di sebelah meja makan. Wulan dan Dian sedang menyajikan makanan, sementara Dewina melayani Wira yang sedang makan. Setelah makan, Wulan mengeluarkan buku akuntansi, meletakkannya di atas meja, dan mulai menjelaskan berbagai pendapatan. Sayang, produk-produk seperti gula kristal yang kita jual ke Provinsi Lowala menghasilkan keuntungan yang bagus, kita sudah menghasilkan banyak uang. Wira tampak mengangguk setuju, tetapi dia tahu bahwa hanya mengandalkan penjualan gula kristal saja mungkin tidak cukup. Dia perlu mencari cara lain untuk menghasilkan lebih banyak uang. Untuk memperluas bisnis, kita perlu merekrut lebih banyak orang dan mengumpulkan lebih banyak uang. Selain itu, berdasarkan pendapatan kita saat ini, mungkin nggak akan cukup. Tuan Wira, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apakah kita harus mencari saluran penjualan lain? Tanya Dewina yang penasaran. Aku belum memikirkan tentang ini untuk sementara waktu, jawab Wira seraya menggeleng. Tiba-tiba, dia teringat dengan sesuatu dan segera bertanya. Oh iya, apakah kalian sudah membawa kembali ember-ember yang berbau tajam itu? Ada banyak emas yang disembunyikan di sana. Apabila Wira tidak bisa mendapatkannya kembali, dia akan mengalami kerugian besar. Kami sudah mengambilnya dan meletakkannya di halaman belakang. Jawab Wulan seraya menunjuk pintu belakang. Di sana, terlihat beberapa ember yang diletakkan berdampingan. Wira segera berdiri dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, mari kita pergi melihatnya. Wulan segera memimpin jalan dan Wira mengikuti di belakang. Dian dan Dewina juga mengikuti langkah Wira dengan cermat. Ketika mereka melihat ember-ember di kejauhan, Wira bergegas mendekat. Setelah memeriksa ember-ember tersebut dan memastikan semuanya baik-baik saja, dia langsung berkata kepada Wulan, tolong panggil Dodi kemari. Oke, sayang, jawab Wulan. Wanita itu bergegas keluar. Tak lama kemudian, Dodi datang kemari dengan mengikuti Wulan. Saat bertemu dengan Wira, Dodi segera berkata dengan sopan. Kak Wira, ada yang bisa kubantu. Wira memberikan 1 juta gabak kepadanya dan menginstruksikan. Tolong belikan 1 gerobak belerang untukku. Dodi menerima uangnya dan tampak agak terkejut, tetapi dia tidak banyak bertanya. Dia hanya mengangguk dan berjanji. Kak Wira, tenang saja, aku akan segera mengurusnya untukmu. Dijamin beres. Dodi segera keluar dengan memegang uangnya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, gerobak belerang telah dibeli dan ditempatkan di halaman belakang oleh Dodi. Saat ketiga wanita melihat gerobak belerang tersebut, mereka tampak sangat terkejut. Kemudian, Dewina bertanya. Tuan Wira, kenapa kamu membeli begitu banyak belerang? Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Wira menunjuk ke ember-ember yang berbau tajam itu, lalu berkata sambil tersenyum. Di dalamnya, ada emas. Apa? Beberapa wanita itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Wira segera memerintahkan Dodi untuk menghancurkan belerang menjadi bubuk, lalu menuangkannya ke dalam semua ember. Air di ember-ember itu tiba-tiba mulai bergejolak dengan hebat. Setelah dibiarkan selama sekitar 10 menit, akhirnya tidak ada pergerakan sama sekali. Wira berjalan ke dekat ember-ember tersebut. Usai melihat ke dalam, tiba-tiba dia merasa bahagia dan berkata sambil tersenyum. Sudah, coba kalian lihat. Para wanita itu mendekat karena penasaran. Saat melihat apa yang ada di dalam ember dengan jelas, mereka sangat terkejut. Ember-ember tersebut ternyata berisi emas yang melimpah. Wah, ini benar-benar emas. Ada emas di dalam ember-ember ini. Wulan dan yang lainnya sontak tercengang. Mereka begitu bersemangat hingga tidak bisa menahan diri. Bab 821. Wira menepuk salah satu ember dan berkata sambil tersenyum. Ini akan menjadi modal kita menjadi kaya, kita harus sembunyikan dengan baik. Maaf, Tuan Wira, aku sedikit tidak enak badan, sela Dian sambil mengernyit. Dengan wajah pucat, dia tiba-tiba menutupi perutnya, lalu berlari keluar dengan tergesa-gesa.
Ada apa dengannya? Tanya Wira, sedikit heran melihat Dian buru-buru pergi. Wulan menghela napas, lalu menggeleng dan berkata, Dian lagi menstruasi, jadi perutnya sering kram. Mendengar ini, mata Wira langsung berbinar-binar. Ini mungkin bisa jadi peluang bagus untuk menghasilkan uang. Saat wanita zaman ini sedang menstruasi, mereka hanya menggunakan selembar kain sederhana. Menggunakan kain juga sangat merepotkan karena masih perlu dicuci dan dikeringkan. Belum lagi, wanita jadi tidak leluasa bergerak. Jika Wira membuat pembalut sendiri dan memproduksinya secara massal, dia pasti akan untung besar. Apalagi, bahan baku pembuatannya tidak terlalu mahal. Harganya juga lebih murah jika dibeli secara grosir. Ini adalah peluang bagus. Jadi, Wira kembali menuliskan daftar pesanan. Kemudian, dia memberi Dodi 1 juta gabak untuk membeli barang-barang. Dodi tampak terkejut saat melihat pesanan yang tertulis di daftar itu. Kapas, benang, sutra, gumam Dodi. Untuk apa Wira menyuruhnya membeli barang-barang ini? Saat Dodi masih tertegun, Wira tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, Tunggu, jangan buru-buru pergi. Masih ada beberapa barang yang kuperlukan. Wira teringat dengan model pakaian dalam yang digunakan para wanita di era ini. Meskipun dia membuat pembalut, mereka akan tetap kesulitan memakainya. Jadi, dia meminta Dodi untuk membeli lebih banyak kain. Masalah pembalut sudah teratasi, tetapi masalah sakit perut karena menstruasi masih perlu dipikirkan. Mungkin membuat beberapa bantalan penghangat bisa mengatasi masalah ini. Jadi, Wira kembali menuliskan kapur tohor dan jarum dalam daftar. Melihat pesanan yang makin aneh ini, Dodi sontak menggaruk kepalanya dengan heran. Oke, beli barang-barang ini sesuai jumlah yang kupesan. Kalau bisa, cepat ya, ujar Wira sambil tersenyum. Dodi bekerja dengan cepat dan kembali dengan semua pesanan Wira di sore hari. Setelah semua bahan disiapkan, Wira pun mulai bekerja. Pertama-tama, dia meratakan kapas dan menaruhnya di atas sutra. Kemudian, dia menjahit kedua potong sutra tipis menjadi satu. Setelah mengoleskan lem, pembalut sederhana pun jadi. Sesudah itu, Wira memotong beberapa kain dan membuat celana dalam wanita modern. Dia juga menaruh sejumlah kecil kapur tohor ke selembar kain berbentuk persegi panjang, lalu menjahitnya dan mengikatnya dengan tali. Setelah semuanya jadi, Wira memanggil Dian dan meletakkan ketiga benda yang baru saja dibuatnya di hadapan Dian. Tuan Wira, barang-barang apa ini? Tanya Dian sambil memandang Wira dengan bingung. Ini namanya. Wira sontak bingung, harus dinamakan apa benda-benda ini? Sebut saja perlengkapan menstruasi, putus Wira. Dia melanjutkan sambil tersenyum. Aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Pertama, letakkan benda ini di atas celana dalam, lalu rekatkan dan kenakan. Terakhir, ikat bantalan penghangat ini, selesai deh. Bab 822. Wira tersenyum. Barang ciptaannya ini bukan sesuatu yang luar biasa. Di dunia asalnya, ini adalah benda-benda kebutuhan dasar wanita. Dia hanya membuat satu set benda itu karena kebutuhan khusus. Jika Dian tidak tiba-tiba sakit perut karena menstruasi, Wira juga tidak akan kepikiran. Dian mengerjap bingung, tetapi tetap berjalan ke kamar untuk mencobanya. Saat dia keluar, wajahnya tampak terkejut. Benda ini sangat nyaman dan pas sekali dengan badannya. Apalagi, bentuk celana dalam ini. Saat mengenakannya, dia merasakan sensasi yang berbeda. Walaupun sedikit lebih ketat, tetap sangat nyaman dipakai. Benda ini nyaman sekali, gumam Dian. Dian segera menyampaikan hal ini pada Wulan dan Dewina. Orang-orang di era ini belum pernah menggunakan celana dalam dan pembalut seperti ini. Jadi, mereka pasti akan merasa nyaman menggunakannya. Sayang, gimana kamu bisa mendapatkan ide ini? Sebagai pria dewasa, kok kamu bisa sepeka itu membuat barang-barang kebutuhan wanita? Tanya Wulan sambil terkekeh-kekeh. Wira pun ikut tertawa. Ini sama sekali bukan inovasinya, melainkan produk dari dunia asalnya. Pembalut adalah barang umum yang digunakan wanita di sana, jadi pasti terjamin efektif. Aku tiba-tiba dapat ide saja. Menurut kalian, apa benda ini bisa dijual? Tanya Wira sambil mengulum senyum. Dian segera mengangguk dan menjawab. Pasti bisa. Benda ini sangat nyaman, aku juga lebih leluasa bergerak. Ukurannya pas dan nyaman walaupun bentuknya agak aneh.
Terus, ada bantalan penghangat ini. Rasanya hangat banget sampai perutku nggak terlalu sakit lagi. Dian yang sudah mencobanya sendiri langsung menyampaikan pendapatnya. Wulan dan Dewina bahkan sampai terkejut mendengar testimoninya. Wira pun yakin produk ini bisa dijadikan lahan bisnis. Oke, Dian, aku serahkan benda ini padamu. Nanti, aku akan mengajarimu cara membuatnya, lalu kamu bisa mengkoordinasikan dan menjualnya, oke? Ucap Wira. Dian sudah pernah mengurus bisnis, jadi Wira paling percaya padanya soal ini. Iya, aku nggak akan mengecewakan Tuan, sahut Dian dengan gembira. Setelah masalah ini beres, Wira memutuskan untuk mengirim pesan pada Farel untuk mengajaknya bertemu. Kemungkinan, alasan keluarga Barus berkonspirasi adalah demi melindungi diri mereka sendiri. Sekarang, hal yang sama juga terjadi pada Wira. Mereka mungkin bisa bekerja sama. Lantaran berpikir begitu, Wira mengirimkan surat bagi Farel di Provinsi Jawali dengan merpati pos. Setelah kembali tempo hari, Wira mulai memelihara banyak merpati pos. Kebanyakan di antaranya digunakan untuk mempermudah kontak dengan Farel. Hanya dalam setengah hari, merpati pos sudah sampai ke tempat Farel. Farel sudah tahu sejak lama bahwa Wira telah keluar dari ibu kota. Tadinya, dia memang ingin mencari kesempatan menemui Wira. Namun, dia tahu Wira pasti akan menghubunginya. Wira beneran sudah pulang, ujar Farel dengan nada terkejut. Bab 823. Mendengar itu, gadis berpakaian ungu juga tertawa lalu berkata, Wira memang sangat berbakat, tapi entah apakah pria sehebat itu bersedia hidup di bawah kendali orang lain. Farel memahami maksud gadis berpakaian ungu. Terlebih lagi, insiden tempo hari pasti mengubah karakter Wira. Segalanya tidak lagi sama. Kita lihat saja nanti. Kebetulan Wira mengajakku bertemu, aku juga pingin ke Dusun Darmadi lagi. Waktu melihat Dusun Darmadi sebelumnya, aku benar-benar terkejut. Selain itu, ada hal penting yang harus kudiskusikan dengannya, sahut Farel. Kemudian, dia membalas surat Wira dan langsung berangkat. Di sisi lain, Wira menerima balasan suratnya dan tersenyum tipis. Dia tinggal menunggu Farel dan gadis berpakaian ungu tiba. Saat ini, Raja Bakir tengah bermuram durja di istana. Dia ingin menangkap Wira kembali, tetapi dia tahu bahwa ini tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, melainkan juga akan membuatnya dikritik. Awalnya, dia tidak masalah meski menerima sedikit kritik setelah menangkap Wira. Setidaknya, dia bisa mengendalikan Wira. Namun, sekarang Wira sudah pergi. Raja Bakir merasa gengsi untuk menangkapnya lagi. Terlepas dari kendala yang akan dihadapinya, masih ada banyak menteri berpengaruh yang memihak Wira. Di luar sana, juga ada kerajaan Agrel yang terus mengawasinya. Jika Raja mengutus orang untuk menangkap Wira, kemungkinan besar dia tidak akan berhasil. Kedua, sebagai penguasa terhormat, jika Raja Bakir tidak bisa berlapang dada menerima kekalahan, dia tidak layak menjadi seorang raja. Jadi, setelah dipikir-pikir, Raja Bakir memilih untuk menyelamatkan harga dirinya dan mengurungkan niat untuk menangkap Wira. Hanya saja, dia masih sangat kesal. Dia benar-benar tidak senang. Yang mulia, kerajaan Agrel sedang gencar-gencarnya merekrut pasukan. Situasi ini tidak boleh kita biarkan saja, bagaimana kita harus menanggapinya? Tanya Kemal. Tadinya, suasana hati Kemal sangat baik karena Wira berhasil kabur. Bagaimanapun, dia percaya bahwa Wira jauh lebih berguna jika meninggalkan ibu kota. Namun, Kemal menjadi sangat khawatir melihat kerajaan Agrel mulai bergerak. Selain itu, Raja Kerajaan Monoma telah mangkat dan digantikan raja yang baru. Dia pasti juga akan merekrut pasukan untuk menstabilkan situasi istana. Kita hanya bisa mengurangi kewaspadaan pada kerajaan Soka. Mereka mengalami kekeringan dan bencana beruntun. Mungkin tekanan di perbatasan bisa berkurang banyak, sambung Kemal. Mendengar semua laporan itu, wajah Raja Bakir makin terlihat muram. Tak perlu diragukan lagi, kerajaan Agrel selalu menjadi ancaman serius bagi kerajaan Nuala. Selain kerajaan Agrel, kerajaan lainnya juga pelan-pelan tumbuh makin kuat. Di sisi lain, kerajaan Nuala bisa dibilang kekurangan orang berbakat sejak kematian Dirga. Satu-satunya yang mampu memimpin pasukan untuk berperang adalah Yuda. Namun, kecurigaan Raja Bakir pada keluarga Wutari membuatnya ragu untuk mengerahkan Yuda, kecuali jika situasi benar-benar mendesak.
Selain Yuda, Raja Bakir benar-benar tidak punya ide siapa lagi yang bisa diutusnya. Situasi internal di kerajaan Nuala juga membuatnya khawatir. Banyak keluarga besar yang makin makmur dari hari ke hari. Hal ini kian meningkatkan kewaspadaan sang raja. Perasaan bahwa dia dikepung para kelompok kuat ini membuat Raja Bakir sangat tertekan. Apa pendapat kalian tentang masalah ini? Tanya Raja Bakir pada Kemal dan Ardi. Ardi langsung menjawab, Yang Mulia, walaupun kerajaan Agrel makin kuat, mereka masih jauh di belakang kerajaan Nuala. Yang Mulia tidak perlu khawatir. Dengan 100.000 pasukan yang berjaga di perbatasan, kerajaan Agrel tidak mungkin berani menyerang. Yang menjadi masalah adalah kerajaan Monoma. Raja yang baru naik tahta itu pasti ingin meningkatkan wibawanya. Takutnya, dia akan menyerang Provinsi Suntra. Sepertinya, konflik yang selalu terjadi dengan kerajaan Monoma di wilayah itu akan makin memanas, tambah Ardi dengan serius. Selain bermain-main dengan kekuasaan, Ardi tentunya juga memiliki kemampuan. Jika tidak, dia tidak mungkin bisa duduk di posisi penasihat. Semua yang dikatakannya barusan memang tepat sasaran. Kerajaan Agrel mengintimidasi kita di depan dan kerajaan Monoma di belakang. Di bawah tekanan kerajaan Agrel, mereka yakin kerajaan Nuala tidak akan berani melawan dan pada akhirnya akan menuntut perdamaian. Jadi, mereka pasti akan mengobarkan perang. Ujar Ardi lagi. Bab 824. Kemal mengangguk mendengar kata-kata Ardi. Memang seperti itulah yang sebenarnya terjadi. Ide kerajaan Monoma sangat sederhana, yakni menggunakan perang untuk mengonsolidasi kekuatan. Sang raja berniat menggunakan kekuatan perang nasional untuk mengubah situasi dalam negeri. Pada saat yang sama, dia akan manfaatkan tekanan kerajaan Agrel untuk mendorong kerajaan Nuala menuntut perdamaian. Dengan begitu, ada kemungkinan bahwa setidaknya wilayah Provinsi Suntra akan diserahkan pada kerajaan Monoma. Raja Bakir menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau begitu, bagaimana kita harus mengatasi ancaman kerajaan Monoma?" Kali ini, Kemal yang menjawab. Yang diincar kerajaan Monoma adalah uang. Untuk menuntut perdamaian, kita tidak perlu menyerahkan wilayah, cukup membuka jalur perdagangan. Walaupun itu tidak menguntungkan kita, setidaknya mereka juga tidak mendapat banyak keuntungan. Raja kerajaan Monoma yang baru belum tentu bisa menstabilkan negara. Di sisi lain, kita masih bisa membuat rencana untuk kedepannya. Raja Bakir mengangguk mendengar analisis Kemal yang urat. Kalau begitu, kirim seorang utusan ke sana. Apa kalian punya rekomendasi? Tanya Raja Bakir. Ardi tersenyum dan berkata, Yang Mulia, siapa lagi kalau bukan Wira? Dia baru kembali dari kerajaan Agrel dan memiliki wawasan yang luar biasa. Jika dia turun tangan, masalah ini pasti bisa teratasi. Raja Bakir sontak memicingkan matanya. Sejujurnya, dia masih kesal ketika mendengar nama Wira. Dia tentu saja tidak ingin Wira yang menjadi utusan. Terlebih lagi, jika Wira diminta pergi, memangnya orang itu akan setuju. Bagaimanapun, situasi sekarang dan sebelumnya tidak sama. Cari orang lain saja, ujar Raja Bakir dengan datar. Belum lagi, perjalanan Wira ke kerajaan Agrel telah membuatnya dekat dengan penguasa kerajaan Agrel. Jika Wira kembali menjalin hubungan dekat dengan kerajaan Monoma, bukankah Raja Bakir akan merasa makin tersudut? Kemal tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunggu keputusan Raja Bakir. Sementara itu, Ardi mengernyit dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Kalau bukan Wira, kita mungkin bisa mengutus Putro." Ardi tentu saja tidak memiliki niat baik dengan mengusulkan Wira dan Putro. Mendengar itu, Raja Bakir menyipitkan matanya lagi. Putro, apa dia harus memberdayakan orang itu lagi? Putro adalah pengikut Dirga. Pria itu memang berwawasan luas dan cakap. Namun, Raja Bakir tetap merasa bahwa Putro tidak cocok untuk diutus ke kerajaan Monoma. Kita bisa bicarakan masalah ini nanti. Untuk sekarang, jaga perbatasan Provinsi Suntra baik-baik. Cari tahu informasi di sana dan tunggu kesempatan untuk bertindak. Usai berkata begitu, Raja Bakir mengibaskan tangannya dan membubarkan orang-orang di sana. Pada saat yang sama, Farel telah tiba di Dusun Darmadi. Terakhir kali dia datang ke Dusun Darmadi, Farel sudah sangat terkesan dengan tempat itu. Kali ini, dia juga masih terkagum-kagum. Namun, yang dilihatnya hanyalah rupa Dusun Darmadi dari luar.
Dia belum pernah melihat daya tarik dusun Darmadi yang sebenarnya. Begitu melihat Wira, Farel segera menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Wira, selamat atas kepulanganmu. Wira balas tersenyum melihat Farel yang masih terus menyamar sebagai laki-laki. Apa dia tidak lelah? Aku cuma beruntung. Silakan, ujar Wira. Saat memasuki rumah Wira, Farel sedikit terkejut saat melihat isi rumah yang penuh dengan produk kaca. Jendela ruangan yang biasa terbuat dari kertas sudah diganti kaca. Bahkan, meja makan pun terbuat dari kaca. Wira kaya sekali. Kaca di meja ini juga sangat besar. Jika dilelang, harganya pasti mahal. Wira, rumahmu mewah banget. Puji Farel dengan kagum. Bab 825. Wira hanya tersenyum waktu mendengar pujian Farel. Dia mempersilakan tamu-tamunya duduk, lalu berkata dengan tenang. Kalau kamu suka, aku bisa memberikannya padamu. Sepotong kaca saja tidak berarti banyak bagi Wira. Masih ada banyak stoknya di gudang belakang yang belum Wira jual. Farel tertegun mendengar ucapan Wira. Benda itu setidaknya seharga beberapa ratus ribu, tetapi Wira malah memberikannya secara cuma-cuma. Aku berutang budi atas bantuanmu tempo hari. Jangankan meja kaca kecil ini, sebanyak apapun meja kaca yang kamu minta, aku akan memberikannya, ujar Wira. Jika bukan karena bantuan Farel, Wulan dan yang lainnya mungkin tidak bisa kembali ke dusun Darmadi tanpa terluka. Seperti yang Wira katakan tadi, memberi Farel meja kristal bukanlah masalah besar. Hahaha, aku mengagumi sifatmu ini, tapi kamu masih ingat, kan? Waktu kamu pergi, kamu bilang kamu akan bekerja pada keluarga Barus kalau ada kesempatan. Balas Farel. Farel tidak akan melupakan hal ini. Yang paling dia harapkan adalah membuat Wira bergabung dengan keluarga Barus. Namun, jika Wira tidak punya rencana lain, dia mungkin akan memenuhi janjinya. Sekarang, tampaknya dia tidak bisa bergabung dengan keluarga Barus. Farel, takutnya aku akan mengingkari janjiku ini, ujar Wira. Farel tertegun, lalu buru-buru bertanya, apa maksudmu? Wira menarik napas dalam-dalam, lalu menjelaskan sambil tersenyum. Kali ini, aku memahami satu hal, bahkan pendukung terkuat sekalipun nggak sekuat diriku sendiri. Farel terkesiap. Dia tentu memahami maksud ucapan Wira. Wira, apa kamu bermaksud memberontak? Tanyanya. Ini adalah hal terakhir yang diinginkan Farel dari Wira. Wira menggeleng dan menjawab, aku nggak punya ambisi sebesar itu. Aku hanya ingin hidup damai dan nyaman di tempatku sendiri. Tapi, syaratnya adalah aku memiliki kekuatan yang memadai. Farel mengerti. Wira khawatir akan menemui halangan jika terlalu mengandalkan orang lain. Menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain tidak akan membuatnya tenang. Wira, keluarga Barus berbeda dengan Raja Bakir. Kalau kamu bersedia bergabung dengan keluarga Barus, kami pasti akan melindungimu. Janji Farel penuh keyakinan. Wira percaya Farel tidak akan mengingkari janjinya, tetapi dia tidak ingin mempercayakan nasibnya ke tangan orang lain. Pada akhirnya, Wira merasa bahwa lebih baik dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Farel, aku tahu kamu tulus. Tenanglah, aku nggak akan ikut campur dengan apapun yang direncanakan keluarga Barus. Selama keluarga Barus tidak menggangguku, aku juga nggak akan mengganggu kalian. Sebetulnya, aku justru berencana bekerja sama dengan keluarga Barus, ujar Wira sambil tersenyum. Farel mengerjap mendengarnya. Meskipun Wira sangat kuat, status dan kemampuannya saat ini belum memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan keluarga Barus. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata Wira barusan, Farel tentu tidak akan mengindahkannya. Kerja sama apa yang kamu maksud? Tanya Farel dengan penasaran. Tentu saja kerja sama bisnis. Yang bisa aku lakukan hanyalah bisnis, jawab Wira. Wira ingin segera melipat gandakan asetnya melalui kekuatan keluarga Barus. Kemudian, dia akan membangun kekuatan sendiri. Yang dibutuhkannya bukanlah personel yang banyak, melainkan senjata. Wira memiliki memori tentang kehidupan di dunia sebelumnya dan menguasai teknologi dari dunia itu. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukannya, tetapi dia percaya diri dalam hal menciptakan senjata. Dia akan membentuk angkatan bersenjata yang super tangguh. Bab 826. Wira akhirnya memahami satu kebenaran. Sekaya apapun dirinya di dunia ini, itu tidak ada gunanya.
Hanya dengan menggunakan aset untuk mendapatkan kekuatan, dia dapat melindungi asetnya. Kini, Wira sudah menugaskan Biantara untuk mengatur jaringan mata-mata. Meski hal ini sangat penting, Wira belum terlalu membutuhkan jaringan mata-mata sekarang. Mengenai Hasan yang ditugaskan merekrut orang-orang terpercaya lewat sekolah bela dirinya, itu juga tidak terlalu mendesak. Satu-satunya hal yang mendesak adalah uang. Hanya dengan memiliki cukup uang, Wira dapat menciptakan lebih banyak benda berguna. Kelompok terkuat yang bisa dia kerahkan untuk saat ini adalah Ngarai Naga Biru yang terdiri dari 20.000 orang bandit. Wira berencana membuat baju zirah sederhana untuk mempersenjatai mereka. Dengan begini, mereka juga berkesempatan melindungi diri sendiri di situasi sulit. Farel menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya mengangguk dan berkata, "Aku akan mengusahakan yang terbaik untuk membantumu. Tapi, aku nggak bisa berjanji kalau itu pasti berhasil. Wira, aku datang kali ini karena ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan padamu." Wira tertegun melihat raut serius Farel. Tampaknya, hal yang akan diberitahukannya ini sesuatu yang sangat penting. "Katakanlah," ujar Wira, "nggak lama lagi, kerajaan Nuala akan kacau balau, kamu harus berhati-hati," kata Farel. Wira terperanjat mendengar itu. Kerajaan Nuala akan kacau balau. Ucapan Farel pasti mengacu pada Raja Bakir. Mungkinkah keluarga Barus hendak melakukan sesuatu? "Farel, apa ada yang ingin menyerang Yang Mulia?" tanya Wira. Dari mana Farel mendapatkan berita ini? Farel mengangguk. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Wira, apa kamu tahu kenapa 4 keluarga besar begitu kuat dan kaya?" Wira menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu menahu tentang hal seperti itu. Dia bahkan tidak ingat 4 keluarga besar itu yang mana saja. Melihat raut bingung Wira, Farel lantas menjelaskan dengan sabar. 4 keluarga besar meliputi keluarga Juwanto di Provinsi Sebra, keluarga Nararia di Provinsi Hanula, keluarga Hartono di Provinsi Lowala, dan keluarga Barus di Provinsi Jawali. 4 keluarga besar inilah yang mengendalikan arus uang di kerajaan Nuala. Keempat keluarga besar juga memiliki orang dalam yang berkuasa di istana. Misalnya, Ratu Kerajaan Nuala saat ini adalah putri sulung keluarga Barus, yaitu bibiku. Tambah Farel. Wira terperangah. Ratu, pendukung keluarga Barus ternyata adalah ratu. Pantas saja keluarga Barus begitu kuat. Rupanya begitu, gumam Wira. Dengan dukungan ratu, siapapun bisa berhasil. Terlebih lagi, keluarga Barus adalah keluarga besar dengan warisan berlimpah yang setidaknya telah berdiri selama beberapa ratus tahun. Tak heran jika mereka bisa berbisnis sebesar ini. 3 keluarga lainnya juga punya orang dalam di istana. Sekarang, bukan keluarga Barus yang ingin mengambil tindakan, tapi keluarga Juwanto. Pangeran Yahya adalah keturunan keluarga Juwanto. Sekarang, dia sudah berusia 10 tahun dan sangat dicintai oleh Yang Mulia. Jadi, keluarga Juwanto merasa ini waktu yang tepat untuk bertindak. Jelas Farel. Wira makin terkejut. Ternyata bocah yang ingin berguru padanya adalah keturunan keluarga Juwanto. Hanya saja, Wira tidak mengerti. Mengapa mereka merasa ini waktu yang tepat untuk bertindak? Apa anak berusia 10 tahun sudah bisa dianggap dewasa? Mengapa mereka begitu terburu-buru? Bab 827. Farel bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Wira. Dia tertawa lagi dan berkata, "Kamu pasti bingung waktu ku bilang ini waktu yang tepat untuk bertindak, kan?" Wira mengangguk dan membenarkan, "Ya, aku ingin tahu alasannya." Farel menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Karena beberapa hari yang lalu, bibiku baru melahirkan pangeran kelima. Pangeran Yahya sekarang berusia 10 tahun. Di antara 4 adiknya, yang paling kecil adalah bayi laki-laki dari keluarga Barus dan yang tertua baru berusia 5 tahun. Awalnya, keluarga Juwanto ingin menunggu beberapa tahun lagi. Tapi, waktu bibiku melahirkan seorang pangeran yang kemungkinan besar akan menjadi putra mahkota, keluarga Juwanto jadi cemas." Tambah Farel. Wira memahami maksud Farel. Tadinya, keluarga Juwanto tidak terburu-buru karena ratu tidak memiliki anak laki-laki. Selain itu, para pangeran yang lain masih kecil. Lagi pula, Yahya memang sangat pintar, jadi mereka tidak khawatir. Namun, saat ratu dari keluarga Barus melahirkan seorang bayi laki-laki,
situasi pun berubah total. Di kerajaan Nuala, sebagian besar putra mahkota adalah putra ratu. Meski ada juga pengecualian, mayoritas adalah demikian. Pantas saja keluarga Juwanto merasa was-was. Aku mengerti. Intinya, keluarga Juwanto ingin Yahya menjadi putra mahkota, kan? Tapi, apa yang ingin dilakukan keluarga Juwanto? Mungkinkah mereka bermaksud melakukan kudeta? Tanya Wira sambil mengernyit. Sepertinya saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan kudeta. Baik kerajaan Agrel atau kerajaan Monoma adalah lawan yang sulit dihadapi. Mereka tentu tidak akan diam saja saat melihat kesempatan untuk menginvasi. Jika benar-benar terjadi kudeta di kerajaan Nuala, pasti akan terjadi kekacauan. Farel menghela napas, lalu berkata dengan nada serius. Ini susah ditebak. Bibiku baru melahirkan dan kondisinya lemah. Ini waktu terbaik bagi mereka untuk mengambil tindakan. Wira, aku akan memberitahumu suatu rahasia. Keluarga Juwanto ini nggak sesimpel yang terlihat dari luar. Mereka punya hubungan rahasia dengan kerajaan Monoma. Wira kaget sekali mendengar itu. Mungkinkah kerajaan Monoma adalah pendukung keluarga Juwanto? Wira sama sekali tidak pernah memikirkan hal semacam ini. Apa informasi ini bisa dipercaya? Tanya Wira buru-buru. Biarpun nggak ada bukti nyata, ini bukanlah rumor tak berdasar, sahut Farel dengan jujur. Kenapa kalian bisa menebak seperti itu? Tanya Wira lagi. Farel menarik napas dalam-dalam sebelum berkata. Karena tepat saat bibiku melahirkan, raja kerajaan Monoma yang sebelumnya tiba-tiba meninggal. Setelah itu, mereka menobatkan raja baru. Wira merasa seperti disambar petir. Ternyata keluarga Juwanto memiliki pengaruh sebesar itu. Mereka bahkan bisa mengendalikan urusan istana kerajaan Monoma. Ini benar-benar di luar prediksi Wira. Farel berkata, kerajaan Monoma berdiri di tanah gurun. Biarpun wilayahnya luas, itu nggak cocok untuk ditinggali, jadi mereka juga nggak punya banyak kota. Bahkan, orang-orang kerajaan Monoma pun lelah terus menghadapi bencana. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan kerajaan Monoma berkembang pesat. Keluarga Barus menebak mereka pasti memiliki pendukung. Selain itu, setelah bibiku melahirkan seorang pangeran, raja kerajaan Monoma pun mendadak meninggal. Kedua hal ini saling berhubungan. Jadi, kami menduga, kalau keluarga Juwanto mendukung kerajaan Monoma. Dugaan Farel atau lebih tepatnya spekulasi keluarga Barus sangat masuk akal. Mudah saja bagi keluarga Juwanto untuk mendukung raja kerajaan Monoma yang baru. Pada akhirnya, raja kerajaan Monoma yang baru pun bisa bekerja sama dengan keluarga Juwanto melakukan kudeta. Jika memang demikian, keluarga Juwanto benar-benar menakutkan. Kalau ini benar-benar terjadi, akan terjadi perang sipil di kerajaan Nuala. Ujar Wira sambil mengernyit. Dia sama sekali tidak mengharapkan hal ini. Sebagai rakyat kerajaan Nuala, dia tidak akan bisa mencapai tujuannya sendiri jika terjadi kekacauan. Yang dia butuhkan sekarang adalah waktu. Bab 828. Jika keluarga Juwanto melancarkan kudeta dengan dukungan kerajaan Monoma, kemungkinan mereka akan berhasil merebut kekuasaan. Wira memandang Farel dan berkata, Farel, kamu pasti punya maksud tertentu dengan memberitahuku masalah ini. Kalau ada yang ingin kamu katakan, bilang saja langsung. Kita bisa bekerja sama. Farel tidak akan mengatakan hal seperti ini pada Wira tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang direncanakannya. Iya, aku ingin tahu apa kamu punya solusi atas masalah ini, sahut Farel sambil mengangguk. Wira tertawa, lalu berkata, aku nggak punya solusi untuk masalah di ibu kota. Tapi, karena keluarga baru sudah menebak akan terjadi kekacauan, kalian pasti sudah menyiapkan jalan keluar, kan? Kalau keluarga Juwanto benar-benar melancarkan kudeta dengan dukungan kerajaan Monoma, keluarga Barus nggak mungkin diam saja. Mendengar ucapan Wira, Farel sontak mengerjap. Dia berkata, memang nggak ada yang bisa disembunyikan dari matamu. Iya, keluarga Barus memang punya beberapa strategi. Tapi, semuanya belum pasti berhasil. Jadi, aku masih ingin meminta bantuanmu. Meskipun masalah ini sangat rahasia, Farel tetap ingin bertanya pada Wira. Mungkin saja pria itu punya solusinya. Wira tentu saja tidak akan menolak untuk bekerja sama. Jika dia membantu keluarga Barus naik ke tampuk kekuasaan,
dia yakin keluarga Barus tidak akan menyerangnya di kemudian hari. Bahkan jika mereka hendak menyerangnya, itu tidak akan terjadi untuk waktu yang lama. Jika keluarga Barus ingin menyingkirkan keluarga Juwanto dan mendukung putra ratu menjadi putra mahkota, mereka harus bertindak besar-besaran, lalu membutuhkan waktu panjang untuk kembali stabil. Bagi Wira, ini adalah kondisi terbaik. Dengan waktu yang cukup, bahkan jika keluarga Barus kembali pulih, mereka pun tidak akan mampu menyentuhnya dengan mudah. Wira memandang Farel dan mengangguk. Aku setuju. Aku akan melakukan yang terbaik, ucap Wira sambil tersenyum. Farel mempertimbangkannya sejenak, lalu berkata, Wira, kerajaan Monoma mungkin akan mengerahkan pasukan ke Provinsi Suntra demi menekan dan mengacaukan kerajaan Nuala. Setelah itu, mereka akan mengambil kesempatan untuk melancarkan kudeta. Sekarang, Raja sedang mencari seseorang untuk menjadi utusan bagi kerajaan Monoma. Kalau kamu bersedia, gimana kalau kamu saja yang pergi? Farel terkekeh-kekeh saat melontarkan ide itu. Bukankah keluarga Juwanto mendukung raja kerajaan Monoma yang baru? Jika Wira pergi ke kerajaan Monoma dan memutuskan kontak ini, mungkin saja dia bisa menyelesaikan masalah pada sumbernya. Tanpa kekuatan kerajaan Monoma, keluarga Juwanto juga akan kesulitan. Mendengar ini, Wira tampak tidak berdaya. Dia baru saja kembali dari kerajaan Agrel, haruskah dia pergi ke kerajaan Monoma lagi? Wira merasa sedikit frustrasi. Namun, ide Farel memang bagus. Menyelesaikan masalah pada sumbernya lebih baik daripada menangani akibat dari permasalahan itu nantinya. Hanya saja, Raja Bakir mungkin tidak akan mengizinkan Wira pergi. Wira berpikir sejenak, lalu berkata, itu solusi yang baik. Memang sedikit sulit, tapi masih bisa dijalankan. Hanya saja, masih ada satu hal yang harus kita lakukan. Wira tidak pernah menjadi orang yang mengikuti arus, apalagi pasif. Dia selalu merencanakan segalanya dengan baik dan menyusun strategi sebelum bertindak. Sebelum pergi ke kerajaan Agrel, dia juga telah memikirkannya dengan cermat. Kini, tentu saja dia juga harus menyusun beberapa rencana sebelum pergi ke kerajaan Monoma. Jika tidak, hasilnya mungkin tidak sesuai harapan. Farel mengerjap, lalu bertanya. Apa itu? Bab 829. Farel mengetahui sifat Wira dan percaya bahwa pria itu mampu melakukannya. Namun, kesempatan ini mungkin tidak akan mudah didapatkan. Wira berpikir sejenak, lalu berkata, apabila keluarga Juwanto ingin bertindak, kita nggak boleh hanya menuruti keinginan mereka. Maksudku adalah, kita harus bertindak lebih dulu. Usai mendengar perkataan Wira, Farel sontak terkejut. Wanita itu terkejut oleh nyali Wira. Bertindak lebih dahulu. Farel segera memahami makna di balik kata-kata tersebut. Dia berkata dengan napas yang terengah-engah. Kak Wira, maksudmu? Wira segera menjelaskan. Di kerajaan Nuala, nggak ada yang berkedudukan lebih tinggi daripada Raja Bakir, dia berada di atas semua orang. Tapi, dalam keluargamu, ada seseorang yang memiliki kedudukan tak tertandingi. Itu tentu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apabila Raja Bakir kehilangan kekuasaannya, Ratu Jihan akan memiliki kekuasaan tertinggi. Itu memang nggak akan berlangsung lama, tapi beberapa hari saja sudah cukup, timpal Wira. Farel kembali terkejut oleh perkataan Wira. Benar saja, pria ini benar-benar bernyali besar. Dia bisa-bisanya mendorong keluarga Barus untuk bertindak melawan Raja Bakir. Namun, dia juga memahami, jika Raja Bakir tiba-tiba tidak dapat ikut campur dalam urusan pemerintahan, Ratu Jihan akan memiliki kekuasaan mutlak, meski hanya dalam beberapa hari. Farel tidak berani mengatakan bahwa mereka mampu menggulingkan keluarga Juwanto, tetapi setidaknya rencana Wira yang untuk pergi ke kerajaan Monoma sebagai duta akan lebih dimudahkan. Dengan cara ini, Wira akan makin dikenal oleh banyak orang. Farel yang mendengar perkataannya segera menangkupkan tangan sembari berkata, ini termasuk aksi besar. Kak Wira, tunggulah kabar dariku. Usai mengatakan itu, Farel bahkan tidak berniat untuk makan lagi. Wanita itu hendak langsung kembali ke Provinsi Jawali. Farel, situasinya agak mendesak, jadi aku nggak akan membuatmu tinggal lebih lama. Aku akan menunggu kabar darimu, ucap Wira sambil tersenyum. Kak Wira, kamu nggak perlu sungkan. Apabila rencana ini berhasil, keluargaku akan berutang budi besar kepadamu.
Jawab Farel. Kemudian, dia naik ke keretanya, memberi hormat, dan bergegas pergi. Akan tetapi, saat Farel pergi, Wulan, Dian, dan Dewina tampak sangat gugup dan khawatir. Saat ini, Wulan bertanya, "Sayang, kamu baru saja pulang, tapi sekarang ingin pergi lagi ke kerajaan Monoma." Terakhir kali, mereka sudah sangat khawatir saat Wira pergi. Kini, apabila membiarkan suami mereka pergi ke kerajaan Monoma, mereka benar-benar tak akan bisa merasa tenang. Wira mengangguk, lalu menjelaskan sambil tersenyum. "Aku mungkin akan pergi ke kerajaan Monoma, tapi sebenarnya nggak ada jaminan untuk hal ini." Begitu keluarga Barus bertindak, situasi di kerajaan Monoma mungkin saja akan menjadi kacau balau sendiri. Setelah mendengar ini, ketiga wanita itu saling memandang. Mereka samar-samar mampu menebak maksud Wira, tetapi tidak begitu paham. "Sayang, tolong jelaskan kepada kami," ucap Wulan segera sambil tersenyum. Wira pun menjelaskan, "Ini sangat sederhana. Apabila terjadi sesuatu pada Raja Bakir, Ratu Jihan bisa mengeluarkan perintah istimewa. Ini disebut sebagai sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Keluarga Juwanto pasti akan cemas, sementara kerajaan Monoma akan ketakutan." Akan tetapi, saat mendengar ini, Dewina malah berkata, "Tapi, Tuan, bagaimana kalau keluarga Juwanto mencoba mengudeta? Bagaimanapun, mereka bahkan berani melibatkan kerajaan Monoma. Jadi, mereka mungkin akan mencoba mengambil alih pemerintahan secara langsung." Apa yang dikatakan Dewina memang tidak salah. Apabila keluarga Juwanto mencoba mengambil tindakan ekstrim dan mengudeta, mereka mungkin akan mempunyai peluang. Saat ini, Wira pun berkata, "Keluarga Juwanto mungkin berani melakukan ini, tapi keluarga Barus juga bukan sembarang orang. Selain itu, kudeta nggak pernah mudah dilakukan dalam sejarah. Raja Bakir adalah sosok yang sangat dihormati, jadi nggak mungkin bisa tergantikan dengan mudah. Ingatlah, setiap kali ada kudeta, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Tanpa keyakinan yang cukup, nggak akan ada yang mengambil langkah besar dengan gegabah." Jelas Wira. Apa yang dikatakan Wira benar, kudeta bukan hal yang mudah. Jika itu begitu sederhana, dunia ini sudah lama menjadi kacau balau. Meskipun terjadi sesuatu pada Raja Bakir, keluarga Juwanto seharusnya tidak akan mengambil tindakan secara gegabah.